menambah wawasan dan pengetahuan saya aja, Kak. Kan dalam kompetisi ini kan maaf, Kak. Ya, sehingga saya tahu untuk cara membuat karya ilmiah yang sesuai standar dari yang ditentukan. Oke, terima kasih Kak Hasyifa. Semoga ekspektasi dapat tercapai ya. Nah, teman-teman, kita berhubung sudah jam 7.12 waktu Indonesia Barat, kita langsung aja ya mulai acaranya. Perkenalkan, saya Wahyu Febri Ramadi, salah satu mentor di Science Hunter Indonesia, dan selamat datang di Research Uploading 2 dari Science Hunter Indonesia atau PT Reservasi Indonesia. Dengan tema Last Minute Check, kupas tuntas konten, checking, dan validasi program LKIR LIPI tahun 2021. Nah, pada malam hari ini kita punya 4 bahasan yang diharapkan dapat membantu teman-teman dalam menyusun proposal LKIR LIPI. Yang pertama, kita akan lebih ke review sistematika konten proposal LKIR LIPI. Yang kedua, checking kelengkapan berkas pendaftaran LKIR LIPI. Yang ketiga, validasi konten dan penulisan proposal penelitian. Yang keempat, tips menulis proposal layak lolos dan juara LKIR LIPI. Kita akan lebih menekankan pada sharing dan sisi diskusi, jadi teman-teman dimohon keaktifannya, dan jika ada hal yang ingin tanyakan, nanti pada sesi tanya jawab silakan ditanyakan, dan kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menyusun konten dan proposal dari LKIR LIPI. Pada malam hari ini, saya akan ditemani oleh 2 pembicara kece kita, luar biasa. Yang pertama ada Kak dan beliau adalah CEO muda terbaik Indonesia di bawah usia 40 tahun. Lalu ada CEO and founder Science Hunter Indonesia, komisaris utama PT Reservasi Indonesia, Mawapres 2 ITS pada tahun 2019. Lalu ada, dan beliau merupakan Indonesian Ambassador of Study of the US Institute USA, peraih 60 prestasi dan penghargaan pada karya tulis ilmiah maupun penelitian, serta memiliki 45 karya riset penelitian di berbagai bidang. Selain itu, Kak Reza ini merupakan alumni OPSI pada SMP, ISPO, LPB, LKIR LIPI, OPSI pada SMA, Toyota EcoYacht, LKI SDA Pusair, Green Wave, terus juga pernah mengikuti Tanking Efficiency Shell, lalu Airbus Fly Your Ideas, dan lain sebagainya. Dan juga peraih anugerah prestasi Nobel PT Muda DI Yogyakarta tahun 2012, 2014, 2015, serta masih aktif sebagai mentor penelitian SMP, SMA, mahasiswa, dan juri berbagai kursus ilmiah, LKTI, lomba, inovasi, dan esai. Jadi beliau sangat sering melintang buana di dunia penelitian sejak dari SMP, dan beliau akan menjadi salah satu pembicara kita. Dan yang kedua, ada Kak Aiman Hilmi Asadun Esket, calon dokter, yang merupakan Mawapres utama UNS 2019, dan Kepala Mentor Bidang IPA Science Hunter Indonesia, lalu merupakan peraih 40 prestasi dan penghargaan pada kasus ilmiah maupun penelitian, serta peraih anugerah prestasi Nobel PT Muda DI Yogyakarta tahun 2016, dan merupakan alumni OPSI, LPB, LKIR LIPI, dan Intellisaf, dan lain sebagainya, serta saat ini masih aktif sebagai mentor penelitian SMP maupun SMA, serta mahasiswa di berbagai kompetisi ilmiah seperti LKTI, dan literatur review, dan sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita saksikan dan kita dengarkan pembicara pertama kita, Kak Reza Aulia Akbar, SP dan Master Teknik, Candidate Master of Teknik. Kepada Kak Reza, waktu tempat saya persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya suara saya jelas nggak, Wahyu ya? Jelas, jelas Kak. Oke, misalkan nanti ada putus tolong diinformasikan ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Adik-adik ya, ini saya nyebutnya. Oke lah, di sini pasti banyak yang dari kalangan SMP dan SMA. Perkenalkan, nama saya Reza. Tadi juga sudah dikenalkan oleh Mas Wahyu ya. Nah, di sini nanti kita akan sharing aja, dan program ini gratis untuk teman-teman semuanya. Dan ini sekilas dengan terkait dengan saya. Sebentar, wait. Oke. Nah, jadi nama saya Reza Aulia Akbar. Saya juga selaku CEO dan founder SHI, kemudian juga menjabat komisaris PT Riset Prestasi Indonesia gitu ya. Nah, saat di sini alhamdulillah saya mungkin sekarang
dulu pernah menjadi peserta LKR LIPI juga zamannya 2014-2015 ya. Dan nanti juga ada Kak Aiman yang pernah sampai ke Intel ISEF gitu ya di 2017. Nah, nanti ada ceritanya juga gitu. Sekarang saat ini saya juga lebih sering untuk pembinaan, mentoring, research gitu ya buat teman-teman SMP dan SMA melalui SHI. Dan saya juga sering menjadi dewan juri. Ada sekitar 17 kali saya menjadi juri dan barangkali mungkin ada yang pernah ketemu saya ketika kompetisi. Nah, saya juga sering namanya juri kompetisi di inovasi produk, kemudian juga kompetisi esai ilmiah dan juga 5 kali dalam KTI atau research gitu. Nah, sebenarnya nanti materi yang saya sampaikan ini itu ada hubungannya ya. Saya akan mereview bagaimana proposal yang baik. Teman-teman nanti kita juga akan membedah bagaimana pedoman dari LKR LIPI gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat di atas saya, kita akan ada hadiah nih buat teman-teman semuanya. Ada hadiah KTI untuk peserta workshop yang mungkin belum pernah mengambil. Jadi SHI itu menyediakan hadiah gitu ya untuk teman-teman yang ikut di workshop ini. Caranya gampang, silakan bisa ikut. Pertama nanti buka Instagram kalian ketika nanti saya atau Aiman menyampaikan workshopnya. Kemudian berikan kesan pesan dari workshop ini. Jadi kita pengen feedback nih, dan kami juga minta tolong ke teman-teman semuanya agar menyebarkan informasi LKR LIPI gitu. Karena kan banyak teman-teman kita yang mungkin belum beruntung dan belum mendapatkan informasinya. Dan di sini kami hadir ingin membantu teman-teman semuanya dalam workshop LKIR. Kemudian nanti bisa diupload di IG Story dan mention IG Science Center dan kompetisi LIPI. Jadi biar LIPI juga tahu teman-teman kalau kita sedang persiapan untuk checking gitu ya, untuk upload. Nanti pemenangnya akan kami DM via Instagram di admin SHI. Dan teman-teman nanti di workshop ini kita akan memberikan sertifikat. Jadi nanti ada form yang akan kita berikan di akhir oleh admin dan moderator. Dan salah satu syaratnya adalah teman-teman membuat kesan-pesan melalui online. Kayak gitu. Jadi gampang banget ya, akan ada sertifikat buat kalian semua. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan sedikit terkait dengan profil SHI. Jadi biar teman-teman juga tahu, biar ini siapa sih enggarain kok berani banget gitu misalnya gitu kan ya. Oke. Jadi SHI sini itu sudah sering ya, kita sudah mulai pembinaan, sudah 25.000 user teman-teman saat ini di website kita. Kemudian ada 900 komunitas peneliti SHI yang bergabung, dan di sini juga saya lihat saya kenal dengan nama-namanya, dan selamat bergabung juga. Prestasinya juga udah 300 lebih yang kita bina dan memiliki 40 mentor berprestasi, termasuk ada Kak Wahyu ini, kemudian ada Kak Aiman itu juga mengampu sebagai mentor di Science Center Indonesia. Terus kemudian teman-teman yang mungkin pengen belajar, kami ada websitenya ya di sciencecenter.id. Ini kelas yang di atas saya ini adalah kelas KTI, di mana kelas KTI itu yang paling laris ya. Karena kalau teman-teman SMP dan SMA kan belajarnya karya tulis ilmiah, termasuk proposal LIPI, KOPSI itu sebenarnya akan berhubungan dengan kelas KTI. Tapi bisa juga ada kelas presentasi, business plan, esai, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan membagikan juga. Kemarin pas workshop KOPSI awal ada yang sudah ada 3 orang yang dapat ya kelas KTI, dan kita juga akan membagikan kelas KTI untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam kuis kayak gitu. Kita juga semua pembelajaran via website, ini website kita di sciencecenter.id, teman-teman bisa akses sendiri nantinya. Nah, sekarang nggak usah berlama-lama ya kenalannya. Yang jelas di Science Center Indonesia kita adalah perusahaan, jadi kami sudah legal atas nama hukum. Mungkin teman-teman di sini yang ingin mengundang kita ke sekolah ataupun kerjasama dengan sekolahnya pembinaan, silakan bisa diinformasikan ke guru pembimbingnya, ke kepala sekolahnya, guru pembina akhir, dan teman-teman organisasinya. Dan kami sangat senang untuk bisa bekerja sama. Oke ya, silakan persiapan untuk take notes. Ini sebenarnya materi yang tidak hanya disampaikan untuk anak-anak SMP dan SMA, tapi juga mahasiswa teman-teman. Oh keren kan ya? Karena standar LKR LIPI itu standarnya tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu menganggap LKR LIPI ini gampang. Bukan, itu termasuk standar yang tinggi. Oke, saya pertama akan bahas teknik penulisan KTI-nya. Oke, teman-teman bisa ngelihat ya. Ini juga kami record. Jadi teman-teman nanti ya mengisi form di akhir. Jangan khawatir, kita akan memberikan recordnya dan materinya secara langsung. Jadi nanti yang mungkin nanya ini di record atau enggak Kak, di mana diaksesnya, materinya gimana, nggak usah khawatir. Nah, pertama coba dilihat ya, kita sekalian checking ya proposal teman-teman. Jadi kan ada mungkin yang ini ya, saya yakin ketika teman-teman membuka proposal LKR LIPI yang di-download dari website,
agak kecewa gitu ya. Kenapa? Karena ditulis di sana. Untuk proposalnya terserah. Ya kan ya, terserah. Yang penting sesuai dengan kaidah proposal yang baik gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja di-download yang mungkin nggak ikut LKR tapi ikut belajar. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi proposal karya tulis ilmiah itu sebenarnya nggak akan pernah berubah ya. Coba dilihat. Ada 5 tahapan. Pertama yaitu judul dan halaman depan, di mana nanti ada cover, ada pengesahan, originalitas, dan abstrak. Saya rasa di sini pasti ada ya, di LIPI juga diminta. Kemudian pendahuluan, itu standarnya ada masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat. Kemudian tinjauan pustaka, itu biasanya ada dasar teori, ada kerangka pikir, dan hipotesis. Jadi macam-macamnya. Metode. Nah, metode ini not limited to ya, artinya tidak hanya yang saya sebutkan di sini. Kalau di sini, sebentar saya geser ini ya. Kalau di sini itu ada waktu dan tempat, kemudian ada prosedur kerja, desain, metode pengumpulan data. Sebenarnya nggak hanya yang ada di bawah ini ya, tapi macam-macam gitu. Nanti akan coba saya eksplor, tetapi metode itu satu penelitian dengan yang lainnya itu akan berbeda. Makanya di sinilah diperlukan mentor ataupun teman-teman perlu belajar. Nah, baru ada bab 4 analisis dan pembahasan. Ini saya lanjutkan dulu. Terus ada bab 5. Bab 5 itu penutup, daftar pustaka itu bab 6, dan ke-7 adalah lampiran. Nah, teman-teman kalau tahu, saya kasih ini ya, namanya proposal itu hanya sampai bab 3 gitu ya. Jadi judul bab 1, bab 2, bab 3 selesai gitu. Bab 4 dan bab 5 itu tidak ada karena dia termasuk dalam laporan. Kalau teman-teman bikin proposal kompetisi ya berarti itu membahas proposal gitu kan. Rencana kompetisi atau proposal event. Berarti event itu belum dilakukan kayak gitu. Nah, nanti tetap ya di akhir itu akan ada daftar pustaka. Kemudian ada lampiran juga. Nah, lampiran ini yang bisa jadi teman-teman akan menambahkan kuesioner, kemudian kayak dokumentasi karyanya, desainnya, atau apapun, itu tidak hanya dimasukkan di bagian konten sampai bab 3, tapi bisa dimasukkan di lampiran. Nah, uniknya di LKR LIPI itu teman-teman tidak ada batasan halaman. Kalau teman-teman ikut kopsi, itu ada maksimal 8 halaman ya, sampai daftar pustaka. Nah, kalau di sini bebas gitu. Jadi terserah kalian mau sebagus apapun mau meng-create dari proposalnya. Jadi memang sangat kompetitif sekali kalau kita ikut namanya LKR LIPI ini. Jadi paham ya, proposal itu harus isinya adalah ini bisa dicek ya. Bab 1, 2, 3 sampai sana, tambah daftar pustaka dan lampiran itu sangat diperbolehkan. Oke. Terus saya akan lanjut. Kita membahas abstrak ya. Nah, abstrak itu LKR LIPI agak beda karena dia ada formatnya, tetapi ada hal paten komponennya. Coba dilihat di sana. Kalau teman-teman pengen lihat abstrak, namanya aja abstrak. Ingat ya, namanya aja abstrak. Di sana itu harus bisa berlaku universal. Artinya apa? Ketika anak SMP membaca, ini misalnya saya mahasiswa, saya nulis abstrak gitu. Nah, tulisan saya harus bisa dipahami oleh anak SMP gitu. Anak SMA juga harus paham karena dia berlaku universal. Nah, komponennya apa? Silakan cek proposal kalian sendiri. Yang harus ada ya pertama adalah judul penelitian, itu pasti ada ya. Tapi ikuti formatnya kopsi ataupun LKR. Nah, kalau di sini kita ngomongnya LKR. Jadi silakan ikuti format LKR. Karena LKR ini abstraknya agak unik. Nanti akan saya bahas di belakang juga. Terus ada nama peneliti di sana, biasanya email ketua penelitian. Nah, isi abstrak apa? Oke, pertama gini, saya kasih tipsnya gitu ya. Pertama harus ikuti apa yang diminta penyelenggara. Nah, karena itu akan dibaca duluan. Jadi ingat di situ, pertama kali dibaca panelis itu adalah abstrak. Itu pasti, teman-teman. Kedua, maksimalkan jumlah kata. Ada yang tahu nggak jumlah maksimal abstrak LKR LIPI berapa? Coba aku cek dulu deh. Baca pedoman nggak sih? Coba ya. Coba ada yang jawab deh di chat deh. Wis, EV ya. 300. Bener banget. Sip. Wah, ini seneng nih kalau udah ada yang aware. Karena biasanya jarang ini ya bacaan ya. Bener 300. Jadi saya sarankan teman-teman menuliskan 290, 200 ya 95 ataupun intinya jangan terus nulis ya yang penting singkat padat dan jelas gitu. Saya nulis 100 aja Kak, jangan. Tapi tolong dimaksimalkan tulis ya 290 ataupun mendekati 300. Itu yang paling optimal. Nah, apa isi abstrak yang benar? Pertama teman-teman, jangan samakan abstrak dengan ringkasan. Ini seringkali salah kaprah gitu ya. Karena abstrak dan ringkasan itu sangat berbeda. Tadi ingat, abstrak itu harus bahasa yang paling mudah.
sehingga orang-orang itu bisa paham apa makna sebenarnya. Biasanya kita menggunakan makna ilmiah. Contoh nih, saya bilang paratelfusa convexa. Wah, itu kalau orang anak SD atau anak SMP mesti bingung. Harus searching dulu, harus googling dulu. Ternyata apa? Itu adalah kepiting sungai gitu loh. Bahasa ilmiah atau Latin dari kepiting sungai. Ya udah, sebutkan aja kepiting sungai kan lebih gampang gitu loh. Orang langsung membaca tahu itu apa. Nah, itulah cara membuat abstrak. Dan komponen yang pertama adalah ada inti latar belakang masalah. Bukan latar belakang masalah di copy, tapi intinya apa. Kedua harus ada tujuan research-nya. Boleh di copy paste, boleh diubah dikit gitu. Intinya tetap sama. Dan ketiga adalah metode penelitian. Itu harus muncul di tempat kalian semuanya. Dan biasanya ada hasil, tetapi karena teman-teman di sini masih proposal, hasil ini boleh dicantumkan atau bisa diganti dengan hipotesis penelitian. Hipotesis itu apa? Dugaan. Contoh gini, oh ini pembuatan alat ini kita menduga gitu. Kita menduga bahwa alat ini bisa digunakan secara langsung. Terus kedua, percobaan antara pembandingan A dan B ini lebih bagus yang B gitu. Karena apa? Itu namanya hipotesis. Jadi nanti di akhir bukan penelitian ini disimpulkan bahwa bukan itu, tapi penelitian ini diduga seperti apa. Tapi ini nggak wajib ya. Yang paling wajib kalau di proposal adalah latar belakang, tujuan, metode, kayak gitu. Terus disarankan memang membuat setelah proposal selesai. Karena kalau teman-teman buatnya terakhiran itu kadang agak miss banyak gitu ya. Karena teman-teman nggak tahu kerangkanya. Ada keywordnya. Oke, ini saya naik bentar dikit nih. Nah, ini contoh di bawah saya kalau teman-teman Zoom bisa menggunakan laptop atau handphone ya. Kata kunci itu diurutkan dengan abjad. Ini yang kadang teman-teman nggak aware. Contoh nih, di situ air bahan baku minum A, berarti A di paling awal. Terus kemudian Bernoulli B, gitu kan ya. Terus ada lagi di situ ada CB port C-nya. Terus habis itu ada limbah L. Habis itu ada S sifat absorpsi. Jadi dia urut abjadnya di paling awal, kayak gitu. Oke ya, abstrak itu kalian cek dulu. Intinya akan dibaca pertama kali oleh panelis. Terus saya lanjut. Pendahuluan isinya apa? Sama kayak tadi. Ini ada di postingan SHI hari apa ya? Saya lupa. Mungkin 2 hari yang lalu ya. Terkait dengan bagaimana menuliskan latar belakang masalah. Paling gampang, paling simpel, gunakanlah teori segitiga terbalik. Jadi dari yang paling umum khusus ke solusinya gitu. Jadi dia mengerucut. Nah, di situ sudah kami sampaikan. Coba teman-teman bisa dibaca di atas saya gini ya. Nah, di situ ada tulisan tips latar belakang penelitian. Jadi pertama, tambahkan fakta. Kalian ini menuliskan proposal itu bukan isinya opini, ya, bukan isinya opini, tapi harus berisi fakta. Jadi itu yang harus teman-teman garis bawahi. Terus bisa tambahkan sumber. Jangan salah, ya. Citasi itu gini, nama tahun, misalkan Aiman 2021 gitu. Terus misalkan ada Elia 2020, itu namanya citasi. Nah, citasi itu enggak hanya di bagian tinjauan pustaka, tetapi masalah yang kalian tuliskan itu boleh dicantumkan di bagian latar belakang masalah. Jadi biar itu tuh penting gitu loh. Terus boleh nampilkan gambar, data, grafik, silakan gitu, nggak ada masalah. Habis itu isinya kami sarankan 1 sampai 1,5 halaman A4. Karena ini proposal gitu. Jadi biar nggak bingung ini bagusnya berapa ya Kak ya? Ya 1 sampai 1,5 itu udah yang paling bagus lah kayak gitu. Silakan nanti bisa dicek lagi gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti jadinya bukan proposal LKR LIPI, tetapi malah proposal buat skripsi. Nah ini jadi beda lagi konteksnya gitu kan ya. Contoh paling simpel. Oke, ini bisa di samping saya ya. Contoh teman-teman itu mau bikin solusi teknologi penolong petani untuk penanaman jagung. Silakan bisa dimulai dari masalah yang umum. Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi wilayah bla 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 kayak gitu. Terus mengkerucut ke khususnya. Nah, khusus ini adalah masalah terkait tanaman jagung. Misalkan tanaman jagung itu masih ditanam secara manual, tumbuhnya susah, senang rewel gitu ya, ataupun susah dan lain sebagainya. Barulah ada solusi penolong petani. Nah, itu dibaca akan seperti itu. Boleh 3 paragraf, boleh 4 atau 5. Tapi yang penting jumlah halamannya, saran kami adalah maksimal 1,5 halaman kertas A4. Jadi jangan terlalu banyak juga untuk latar belakang masalah. Terus rumusan dan tujuan. Teman-teman mesti nanya gitu. Kak, saya ngelihat rumusan tuh ada yang pertanyaan, ada yang titik. Mana yang benar gitu? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Mau kalian nulisnya itu diakhiri titik, mau diakhiri pertanyaan itu nggak ada masalah. Tetapi saran saya adalah ketika teman-teman menuliskan rumusan masalah, rumusan itu pasti berakhiran dengan titik. Rumusan itu titik. Dan biasanya di dalam rumusan itu ada pertanyaan penelitian. Nah, disinilah kalian menuliskan
tanda tanya tadi. Jadi rumusan masalah itu isinya adalah kata kunci dari inti masalah di latar belakang. Kayak gitu. Kemudian baru nyambung lagi dituliskan dari rumusan masalah tadi terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Nah, nanti bagaimana cara pembuatan A, bagaimana cara pembuatan B gitu. Itu masuk di subbab di rumusan masalah. Barulah ada tujuan. Nah, ini nih di balik kepala saya ya. Ini ada di balik, teman-teman bisa lihat. Disarankan karena kalian masih SMP dan SMA, jumlah rumusan dan tujuan itu sama. Kenapa? Kayak gini. Karena kalau pertanyaannya bagaimana cara pembuatan A? Pasti tujuannya itu untuk membuat A gitu. Bagaimana cara perbaikan atau pengujian alat itu gitu. Nah, nanti sama untuk menguji alat itu gitu. Nah, intinya dia saling berkaitan. Dan tujuan penelitian menjawab rumusan masalah. Nah, itu teman-teman harus paham. Oke, saya next ya. Manfaat. Aku mau tanya deh, adakah yang tahu di sini apa perbedaan tujuan dan manfaat? Coba ada yang berani raise hand? Salah nggak apa-apa kok gitu kan. Kita kan di sini diskusi. Tapi saya pengen tahu. Oh ini Arifin Marbun, silakan. Apa perbedaannya nih? Ya, baik. Mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kakak. Kalau tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kalau manfaat adalah dampak yang dirasakan oleh orang, pembaca atau siapapun dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Oke, wah keren banget ini. Wah ini belajar dari mana nih? Pengen tahu saya. Dari mana Arifin nih? Mantap loh jawabannya. Belajar dari mana nih? Dari SMA Negeri Unggul Subuh Salam, Kak. Oke, sip. Terima kasih banyak ya. Bener banget jawabannya. Banyak loh. Bahkan wah ini keren banget SMA ya. Mahasiswa aja bingung loh Arifin kadang untuk membedakan ini gitu. Jadi bener, tujuan itu apa yang akan dijawab di proposal ataupun laporan penelitian kalian. Jadi apa yang dijawab itu adalah tujuan. Nah, manfaat itu setelah penelitiannya selesai itu jadi apa gitu. Contoh gini, saya ingin membuat alat penyaring ikan. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya ya, dan manfaatnya apa? Kedepannya itu biar ekosistem di sungai itu tetap lestari gitu misalnya. Itu jadi after lah ya. Setelah penelitianmu selesai itu bakal jadi apa itu adalah manfaat. Jadi jangan sampai salah. Oke, sekarang saya lanjut. Itu tadi udah bahas ya 4. Silakan dicek aja kalau tujuan kalian tuh udah bener nggak. Itu yang pasti dijawab. Kalau manfaat adalah future-nya gitu. Terus tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kita akan bahas ya. Pertama dasar teori. Ada yang bilang disarankan 10 tahun ya. 10 tahun sumbernya itu ke belakang. Ya itu benar teman-teman, itu boleh. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail 5 tahun ke belakang deh ya, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, mau 10 tahun, mau 5 tahun. Tapi semakin baru yang referensi semakin bagus gitu. Terus kemudian kalau kalian bingung gitu, sebenarnya apa yang dituliskan di bagian bab 2, itu gampangannya adalah bayangkan bahwa dasar teori ini seperti kamusnya karya tulis ilmiah. Bayangin, kamusnya. Kamus itu kan kita bakal ngecek kamus kalau kita nggak tahu artinya gitu kan ya. Kan bisa tes. Contoh nih, saya dulu pernah nulis namanya winglet. Saya yakin nggak semua orang tahu winglet gitu ya. Nah, berarti itu harus dituliskan terkait dengan winglet. Winglet itu apa gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, terus habis itu kita membahas lagi apapun ya itu. Jadi nggak harus semuanya di ini ya. Saya pernah ketika juri itu ada yang garpu dituliskan karena dia sebagai alat dan bahan gitu kan ya. Terus tepung terigu juga dituliskan definisinya. Nggak perlu teman-teman. Yang menjadi dasar intinya itu apa di penelitian kalian. Itu yang baru dimasukkan. Kalau dia nggak terlalu penting jangan dimasukkan ya. Kayak gitu. Terus tipsnya apa? Tipsnya sebenarnya kalau memang ini laporan ya itu biasanya dia nggak boleh tebel. Jadi biasanya kan ada yang sombong gini. Ini loh Kak, laporan saya tuh tebel. Ini sampai 100 halaman. Tapi pas dicek lebih banyak sumber referensi dari bab 2-nya daripada analisisnya. Nah, itu miss teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Dan sumber referensinya saya sarankan gunakanlah buku, jurnal, paper, ensiklopedia atau apapun. Malu teman-teman kalau kalian mencari dari website yang mungkin Blogspot, terus habis itu WordPress, yang itu tulisannya orang-orang gitu. Bayangkan nanti ketika jurinya itu adalah peneliti LIPI gitu. Ngecek, aduh anak SMA gitu kan ya, semuanya pakai website yang Blogspot, Wikipedia boleh, tapi lihat dulu gitu. Kalau konteksnya kurang bagus, terus dia sebagai Blogspot ataupun WordPress jangan dikutip. Paling aman adalah gunakanlah buku, gunakanlah paper ataupun jurnal sebagai referensinya. Itu yang paling akan mendapatkan nilai paling tinggi.
Terus metode, karena ini proposal berarti ini yang paling terakhir ya. Nah, metode saya nggak akan bahas banyak karena di sini adalah sense of research gitu. Metode itu yang paling penting karena ini akan dinilai bagaimana penelitian kalian itu dilakukan. Tapi yang paling penting adalah biasanya terkait dengan jenis penelitiannya dan bagaimana jenis pengumpulan datanya. Ada penelitian yang basicnya itu eksperimen. Teman-teman mau melakukan percobaan, itu harus dijelaskan detail. Perlakuannya apa, kemudian variasinya apa, kemudian sampelnya berapa kali percobaan. Ini proposal, jangan takut untuk memberitahukan sedetail mungkin. Kalau nanti nggak sesuai harapan, nggak ada masalah. Tetapi kan harus belajar bagaimana sih proposal yang benar itu ini variasi yang benar gimana, kemudian itu harus dibaca. Jadi setelah ibaratnya gini, kalau bab dari proposal itu sebenarnya kayak cerita. Bab 1 itu membahas masalah. Oh, ada masalah nih gitu. Kita belajar dari masalah. Setelah tahu masalahnya, kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Dasar teori, kita belajar di sana. Oh, dari masalah itu kita belajar kira-kira apa yang udah pernah dilakukan di sana. Setelah itu barulah kita merancang metode. Karena kita dianggap sudah tahu, sudah baca di bab 2. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, terus ada dokumentasi. Teman-teman mungkin anak-anak IPA pasti pakai dong foto, video. Bahkan teman-teman yang di sini kalian yang mungkin ini ya sosial humaniora pasti juga foto gitu kan, dokumentasi itu boleh. Dan proposal pun sangat boleh buat dokumentasi loh. Saya sarankan ya kalau kalian mungkin di lokasi riset gitu. Saya biasanya kayak gini. Saya punya lokasi di desa saya. Itu nggak harus menunggu penelitiannya dimulai, saya udah dokumentasi dulu. Saya ngecek kondisinya, saya terus wawancara, itu saya masukkan semua di lampiran. Jadi seolah-olah itu sudah ada. Bahkan kuesioner rancangannya itu Google Form-nya udah saya screenshot, teman-teman. Sudah saya screenshot dikasih lampiran. Jadi kita membuktikan bahwa kita sudah siap gitu. Jadi proposal yang dibahas di KRLIP itu yang akan dicari adalah proposal yang siap. Kalau nggak siap ya nggak akan lolos. Nah, dengan cara apa? Ada dokumentasinya, Google Form-nya sudah disiapkan, draftnya kuesioner A dan B sudah ada gitu. Target respondennya siapa sudah ada. Silakan dilengkapi di bagian lampiran. Kalian nggak ada batasan untuk halaman loh. Jadi silakan ditambahi. Observasi juga pengamatan. Ini saya anak IPA sosial juga bisa. Sosial ingin mengamati dari jauh bagaimana perilaku seseorang ketika mandi di sungai gitu. Itu kan diamati observasi kan. Tapi jangan difoto gitu ya. Nanti bahaya kalau di dokumentasi. Terus habis itu ada pengambilan data yang dilakukan pengamatan langsung. Nah, terus ada lagi saya kenalkan namanya adalah rekayasa. Rekayasa ini kalau teman-teman teknik gitu ya. Saya pernah ini inovasi saya yang bagian atas ini ya, pesawat terbang itu inovasi saya di mana yang direkayasa itu bagian ujung pesawatnya agar apa? Agar dia bisa lebih efisien ketika terbang. Nah, itu direkayasa. Jadi modelnya udah ada, diubah-ubah sistemnya. Itu rekayasa. Itu boleh. Bahkan saya pernah membimbing yang pernah ke Intel ISF ya. Bimbingan saya itu tahun 2018 ya. 17 atau 18 saya lupa. Siswa ini tuh dia adik kelas saya ini membuat sistem di mana untuk pelindung ketika ada awan panas. Dia menggunakan bambu, kemudian divariasikan, disimulasikan. Bambu itu biar dia kuat itu seperti apa? Apakah dia memang bisa untuk menahan awan panas? Itu bisa dilakukan menggunakan komputerisasi. Jadi penelitiannya dia ini tuh basicnya simulasi. Nah, teman-teman jangan terus membayangkan penelitian itu semua harus dilakukan secara fisik ya. Sekarang sudah ada namanya komputerisasi atau simulasi. Jadi bisa didesain di komputer, dia bisa di running langsung gitu. Nah, ini sosial humaniora nih sering pasti melakukan survei dan wawancara. Ada namanya informan, ada responden. Biasanya pada bingung kan ya. Responden itu orang yang dimintai pendapat gitu. Tapi bukan untuk bukan untuk memberikan informasi valid, itu bukan. Tapi lebih ke mengungkap populasinya. Bagaimana sih keadaan populasi atau masyarakat itu adalah informan. Responden. Kalau informan itu contohnya juru kunci, terus mungkin Pak RT, Pak RW, kiai, kepala desa, yang orang itu yang paling tahu di desa itu, yang bisa kita tanyai untuk memvalidasi hasil dari kuesioner responden. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi ini bisa dilakukan survei dan wawancara. Teman-teman semua saya sarankan, kalian yang mungkin SMP dan SMA, coba download pedoman KOPSI SMA. Di bagian terakhir ada jenis penelitian dan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dibaca aja itu sangat simpel dan nanti bisa kalian terapkan untuk menambahkan proposal kalian. Itu menarik sekali yang dibahas. Oke, ingat sekarang ini saya ke tahap 2 ya. Tahap 2 nggak akan banyak karena saya hanya melihat review di proposal pedoman. Kita akan bedah. Nanti habis itu ada
Oh, Kopsi tahun ini, Kopsi tahun 2021 Arifin. Coba dicek ya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, untuk teman-teman yang mau sertifikat bisa nanti membuat kesan pesan ya, kita mention SHI dan mention kompetisi LIPI dengan kesan pesan. Oke, sekarang saya akan sebentar, saya akan share screen yang lainnya. Nanti pertanyaannya bisa ini ya di kolom chat ya, dikumpulin langsung nggak apa-apa. Oke. Nah, sebentar ini di sini saya Wahyu, apakah sudah muncul ya buat apa namanya? Saya share pedoman sih ini. Belum, Mas. Belum ya? Ya, baru muncul. Oke. Sudah ya berarti ya? Sudah kan ya? Saya konfirmasi. Oke. Ini pedoman yang saya apa ya ibaratnya? Saya revisi sendiri ya. Maksudnya saya ringkas gitu. Jadi yang penting-penting aja, dan ini berhubungan dengan proposal. Nah, jadi laporan nggak saya bahas di sini gitu ya, biar nggak terlalu lama. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat. Saya langsung to the point utamanya. LKR ada 4 bidang ya. Silakan bisa dicek. Sebenarnya nanti sub bidangnya nggak terlalu berpengaruh sih. Yang penting ini ya, mau ke IPS, Hayati ataupun teknik. Dan jangan khawatir ketika teman-teman nanti itu salah bidang. Karena ada pengalaman kami, itu ada yang salah bidang, dipindah bidangnya gitu. Itu nggak ada masalah. Contohnya ada yang pernah itu life science daftarnya, tetapi ternyata lebih ke ranah ke teknik. Akhirnya dipindah ke teknik oleh jurinya. Itu bisa jadi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan masih ragu bidangnya apa. Itu yang penting menurut kalian yang paling benar apa, itu didaftarkan gitu ya. Terus habis itu ada kebumian juga, ini yang kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya urutan paling banyak itu IPA ya. IPA paling banyak biasanya, terus habis itu sosial humanora gitu ya. Terus ketiga biasanya itu FTR, ini lebih ke ilmuwan pengetahuan teknik, baru kebumian. Jadi kebumian itu jarang yang meneliti karena memang topiknya itu spesial lah sih menurut saya gitu. Terus ini kriteria peserta LKR LIPI. Ini penting ya. Tolong banget saya bilang bareng nih banget nih. Karena gini, banyak dari kita nggak lolos itu bukan karena proposalnya jelek, tapi tidak lolos administrasi. Saya ulangi ya, banyak dari kita tidak lolos itu bukan karena proposalnya, tapi tidak menepati administrasi. Oke, coba dilihat teman-teman. Yang pertama adalah kriteria ini LKR itu harus bisa SMP dan SMA. Monggo gitu silakan. Terus maksimal kelas 12. Jadi kalau kalian nanti sekarang kelas 11, nanti pas final kelas 12 itu boleh karena saat presentasi. Tapi kalau sekarang kelas 12 udah mau ke mahasiswa itu berarti nggak bisa. Kayak gitu. Jadi intinya pas presentasi finalis kan bisa ngelihat timelinenya. Pokoknya tahun ini itu akan ditutup tuh final sekitar Oktober gitu. Nah kalau Oktober kan sudah mahasiswa ya berarti nggak bisa gitu. Terus boleh perorangan atau kelompok. Ini nggak akan mempengaruhi penilaian, terserah kalian. Nah, nomor 3 ini penting. Belum pernah jadi pemenang LKIR, yang mungkin pernah menang, nggak boleh ikut lagi ya, walaupun kan juara 3 gitu. Atau kalian udah pernah menang di kompetisi lain. Saya sangat tidak menyarankan kalian masuk di LKIR dengan ide yang sama ataupun mirip gitu. Kenapa? Sistem di LKIR itu sangat gitu ya, benar-benar sangat-sangat kompleks. Sehingga kalau teman-teman di sini mungkin mau ngakali dengan judul, pasti ketahuan. Jadi harus benar-benar dimodifikasi ya sedemikian rupa lah. Jangan sampai kalau karyanya udah pernah juara, yang dimodif cuma judulnya. Itu saya jamin untuk lolosnya agak berat. Karena sistem seleksinya cukup ketat di LKR LIPI. Terus surat keterangan rekomendasi sekolah bisa minta dengan format apapun. Jadi nggak ada, kemarin ada yang nanya, gimana ini apakah ada format? Bebas, terserah kalian. Terus daftar riwayat hidup ada di bagian lampiran terakhir, tinggal dipilih aja ya. Terus lembar originalitas karya juga sudah ada, tinggal download di websitenya LIPI, itu harus ada. Nah, terus nomor 6, karya ilmiah sedang diikutsertakan dalam kompetisi ilmiah lainnya, tidak dapat diikutsertakan. Ingat, kalian mungkin yang ikut kopsi, saya ulangi lagi, kalian yang ikut kopsi, mending pilih salah satu. Karena apa? Kopsi sama LKIR, mereka ada koordinasi teman-teman. Jadi kalau kan punya proposal yang mirip, even judulnya diganti, saya jamin akan didiskualifikasi dua-duanya. Itu ya, jadi kalau teman-teman sadar timeline Puspresnas LKR LIPI dengan kompetisi yang ini ya kopsi itu disamakan. Karena apa? Mereka akan diseleksi bersamaan juga untuk cross check. Nah makanya kalau bisa bidangnya beda. Kalau beda bisa, karena saya sudah pernah di 2014 saya dulu ikut
opsi, namanya dulu opsi ya, di bidang sains terapan, dan kemudian ketika KIR saya itu lolos di kependudukan atau sosialnya. Jadi intinya boleh ikut tapi dengan bidang yang berbeda ataupun judul ataupun karya yang berbeda. Kalau enggak mending pilih salah satu aja yang paling siap mana. Kayak gitu. Dan ingat nomor 7 juga sudah jelas ya. Panitia akan membatalkan status keikutsertaan jika terbukti melanggar kriteria. Salah satu aja dilanggar, otomatis kalian akan gagal gitu. Enggak percaya? Coba lihat di sini. Di alur pelaksanaan sudah jelas teman. Pendaftaran online dilakukan verifikasi ya. Ketika berkas satu saja tidak lengkap, termasuk tidak memenuhi syarat, langsung tidak lolos tanpa dicek proposalnya. Nah, bahaya kan ya. mending ikuti alur yang benar gitu ya. Nah, setelah nanti kalian sudah ini, barulah pengumuman peserta terbimbing. Jadi kalau udah lolos verifikasi, barulah proposal itu dinilai. Tapi kalau kalian nggak satu berkas itu nggak sesuai, itu langsung tidak lolos. Itu yang harus hati-hati. Pendaftarannya sampai 28 Mei. Biasanya sih ada perpanjangan, saya kasih tahu ya. Tapi saya nggak berani jamin sih untuk tahun ini seperti apa sih ya. Kalau pengalaman saya sih selama ini pasti ada perpanjangan. Tapi ditunggu aja. Biasanya 1 sampai 2 mingguan. Tapi terus jangan berharap jadi perpanjangan. Mending tetap persiapan tanggal 28 Mei kayak gitu. Terus email pribadi ya, jangan pakai email bapak ibunya. Nanti bahaya, nanti yang dihubungi lah bapak ibunya gitu kan ya. Terus format proposal sudah ada di kompetisi LIPI. Tadi saya juga sudah bilang komponen paling lengkap proposal seperti apa. Terus ini ya, saya udah garis bawahi, tidak melengkapi seluruh persyaratan dokumen itu akan mempengaruhi proposal kalian tuh lolos atau enggak. Jadi sebelum proposal itu bagus atau enggak, administrasi harus beres duluan kayak gitu. Terus terakhir ini mungkin ya, daftar riwayat hidup bisa dilihat sendiri, dikasih lampiran nanti ya di bagian terakhir. Terus nah ini sering salah nih. Kalian silakan bisa download buat logo LIPI yang benar di kompetisi LIPI ya. Jangan dimiringin, jangan diganti font logo. Ini kenapa diberikan karena banyak dari teman-teman itu buat sendiri gitu. Itu nyata gitu ya. Ya itulah, jangan terlalu kreatif lah ya kalau buat logo ya. Warna jangan diganti, proporsinya, terus nih ada backgroundnya biar bagus tuh malah merusak itu. Ini nggak boleh. Menghilangkan font juga nggak boleh, ada shadow-nya nggak boleh, menambahkan warna juga nggak boleh kan, apalagi warnanya kuning lagi kan ya. Janganlah ya, ikut yang normal-normal aja lah gitu. Oke, mungkin itu ya dari saya teman-teman. Reza, Pak, Mas Reza nih. Oh ya, ada pertanyaan nanti ya. Nanti akan kita berikan di akhir semuanya. Jadi biar pemateri kedua juga bisa nyampaikan. Oke. Gitu Wahyu untuk dari saya. Nanti silakan ada Aiman juga yang ini sudah dapat pemenang pertama ya dulu dan sampai ke Amerika Serikat teman-teman. Jadi delegasi Indonesia juga nih. Nanti Aiman yang akan mau menyampaikan. Silakan Wahyu untuk dilanjutkan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Reza atas pemaparan materi yang luar biasa. Nah teman-teman, hold on your horses. Jadi kayak tahan dulu semangatnya yang pertanyaannya. Kita bakal pindah ke materi kedua yang nggak kalah seru, yaitu dari ada Mas Aiman. Kepada Mas Aiman yang pernah memenangkan LKIR LIPI, saya persilakan menyampaikan materinya. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mas. Oke, sebentar ya. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, apa sudah terlihat untuk share screen-nya? Lagi loading, Mas. Sudah terlihat. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman atau ada ya? Teman-teman aja lah ya, biar kelihatan masih kayak sebaya gitu lah ya. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Di malam yang luar biasa ini, tentunya teman-teman mungkin beberapa tadi sudah menyaksikan ya gerhana bulan total. Mungkin beberapa sudah lewat, beberapa juga belum. Nah ini di malam sangat luar biasa dan insya Allah berkah. Teman-teman di sini semangat ya menuntut ilmu, khususnya ini pengen maksimalkan karya teman-teman, karya penelitian teman-teman, karya riset teman-teman di khususnya proposal penelitian di LKIR LIPI tahun 2021.
Ya, tadi mungkin sudah dikenalkan dengan Mas Wahyu mengenai sedikit profil saya. Mungkin alangkah baiknya saya tetap kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Aiman Hilman Sududin, sarjana kedokteran. Biasa dipanggil Kak Aiman. Di sini sekarang saya masih aktif ya sebagai koas di UNS, di RS Muardi dan juga RS UNS khususnya pada tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah sebelumnya saya juga pernah mendapatkan predikat Mawapres utama dan Mawapres ketiga UNS tahun 2019 dan 2020. Dan saat ini juga sedang aktif sebagai misalnya subordinate-nya dari Mas Reza ya. Seperti Mas Reza sebagai Kepala Mentor Bidang IPA Sains Center Indonesia. Gitu. Nah, dia mungkin Mas Reza udah sangat detail ya mengenai bagaimana sih cara penulisannya, terus kemudian dalam proposal itu apa sih yang perlu diperhatiin, khususnya dalam penulisan proposal yang di LKRLIPI, terus tadi contoh-contoh kesalahannya, dan yang mungkin hal-hal yang menurut teman-teman mungkin receh gitu ya, mungkin remeh gitu, tapi ternyata sangat penting untuk keberjalanan seleksi proposal penelitian LKRLIPI teman-teman. Gitu. Nah, sini mungkin nanti akan lebih fokus untuk meningkatkan why kalian. Kenapa sih kok kalian harus ikut LKRLIPI nggak yang lain gitu? Bukan mengesampingkan yang lain, tapi pride-nya ikut LKRLIPI itu ada sendiri gitu dan beda dibandingkan dengan lomba-lomba karya ilmiah tingkat SMP SMA lainnya gitu. Nah, ini saya akan mungkin berikan why ke teman-teman yang lebih kuat dibandingkan dengan lomba-lomba lain sehingga teman-teman nanti bisa lebih semangat dan lebih niat untuk mengerjakan proposal penelitiannya. Gitu. Oke, langsung aja check it out. Oke, kenapa kita harus ikut LKRLIPI? Here are the privilege. Oke, the first one. Yang pertama adalah yang paling penting sih menurutku, itu yang paling beda dengan kompetisi lain adalah eksklusif mentoring. Ya mungkin di sini mau teman-teman ikut eksklusif mentoring mungkin di SHI itu mungkin bayar ya, mungkin tetap ada berbayar dan seterusnya gitu, atau mungkin di tempat lain itu mungkin juga ada kekurangannya gitu. Tapi di sini kalau teman-teman ikut LKRLIPI, teman-teman bakal dapat eksklusif mentoring langsung dari peneliti profesional LIPI. LIPI itu kan kepanjangannya Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia. Istilahnya tonggak penelitiannya atau lembaga penelitian utama yang ada di Indonesia. Gitu. Dan itu juga koordinasi dengan kementerian. Makanya di sini sangat eksklusif bentuk mentoringnya. Dan ini dijamin nggak ada di kompetisi yang lain. Cuma satu kompetisi ini yang mengadakan eksklusif mentoring dari peneliti profesional dan langsung terkait dengan kementerian. Gitu. Jadi teman-teman nggak bakal bisa bandingin head to head gitulah ya, apple to apple dengan lomba-lomba yang lain karena memang udah high class banget LKRLIPI ini. Gitu. Terus yang kedua adalah type competitiveness. Jadi nanti aku akan paparin datanya sangat ketat gitu untuk lomba LKRLIPI dibandingkan dengan lomba-lomba yang lain. Kenapa? Karena finalisnya itu cuma dipilih sedikit gitu. Oke. Nanti akan saya jelaskan juga tahap-tahapnya gitu. Nanti kan dari tahapnya ada daftar, terus administrasi, terus nanti akan ada proposal terbimbing dan finalis. Nah, itu semuanya itu sangat disortir secara signifikan. Gitu. Sangat disortir secara signifikan. Jadi competitiveness-nya atau tingkat kompetitivitasnya persaingannya itu sangat ketat. Tuh, dari awal proposal sampai nanti kalau misalkan mau seleksi ke Intel ISEF. Sekarang Regeneron ISEF. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hadiahnya gede, bukan main-main. Teman-teman anak SMA atau mungkin anak SMP udah megang 12 juta, udah wow banget gak nih? Gitu, pasti udah wow banget gitu loh. Megang 12 juta dan itu pertama kalinya dulu ya waktu kalau aku dulu pengalaman LKR LIPI, itu ambil dapat juara 1 di bidang IPH, ilmu pengetahuan hayati. Nah, itu dapat 12 juta gitu. Dan itu kayak dapat rezeki nomplok gitu lah ya. Kayak wah aku anak SMA baru pertama kali megang segini gitu, seumur-umur gitu. Dan ini sebuah kebanggaan pribadi dan tentunya kebanggaan orang tua dan masyarakat atau mungkin lingkungan sekitar teman-teman. Gitu. Punya predikat yang sangat bergengsi. Nah, terus 22 sama 3 juga tetap tinggi gitu. Mungkin kalau lomba-lomba yang lain, hadiahnya nggak sampai 12 juta. Gitu. Mungkin hadiahnya 3 juta, 4 juta, mungkin pol-polan ya 5 juta. Gitu. Itu di lomba lain gitu. Tapi asalkan di LKRLIPI, juara 3 ada dapat 8 juta. Gitu. Dan nanti bakal ada penghargaan khusus juga gitu, dapat hadiah juga, dapat reward juga gitu. Nah, terus yang terakhir cuma ada 2 kompetisi
yang menjadi jalan teman-teman bisa mengikuti fair ya, pameran atau kompetisi paling bergengsi sedunia, khususnya tingkat pre-college atau SMP SMA gitu, mungkin SD juga, yaitu ISEF, International Science and Engineering. Yang pertama itu LKRDP, yang kedua itu adalah KOPSI. Cuma dua ini. Tapi bedanya apa? Bedanya yang LKIR itu kuotanya lebih banyak dibandingkan dengan KOPSI. Jadi peluang teman-teman bisa ikut ISEF itu lebih tinggi lewat LKIR. Karena apa? Ya, jadi karena tadi yang sudah aku jelasin tadi sudah secara kualitas penelitian teman-teman itu akan dijamin karena dibimbing oleh peneliti yang profesional. Yang pertama. Yang kedua, tingkat persaingannya sangat ketat. Otomatis itu juga akan menyaring bahwa kalau misalkan teman-teman juara, pasti teman-teman telah melakukan riset yang terbaik di teman-teman yang lain juga terbaik. Gitu. Dan maka dari itu kuotanya itu diberikan lebih banyak di LKRDP karena emang secara kualitas itu lebih high, tinggi dibandingkan mungkin lomba yang lain. Ya, itu di sini mungkin menguatkan lagi niat teman-teman, menguatkan lagi semangat teman-teman supaya teman-teman dalam sisa waktu ini tanggal 28 ya, beberapa hari lagi itu deadline. Ini teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk mencari literatur, mematangkan proposal, memaksimalkan konten-kontennya dan seterusnya. Gitu. Jadi semoga teman-teman di sini bisa lebih termotivasi. Oke, ya ini ya datanya. Jadi dari tahun ke tahun data proposal yang masuk ke LKRDP itu sangat tinggi. Gitu. Jadi tahun 2011 sampai tahun 2017 nih yang paling meningkat secara signifikan. Dari 1000 terus 1.300, 2.000, 3.000 sampai 4.000 ini paling bergengsi ini tahun 2017 kemarin. Terus karena mungkin dampak pandemi ya ini jadi berkurang pada tahun 2020. Gitu. Tapi sebenarnya angka ini untuk submit suatu lomba itu sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena secara umum biasanya lomba-lomba lain itu hanya mungkin pendaftarnya ya, ini kan pendaftar ya. Pendaftarnya itu mungkin cuma sekitar 100, mungkin udah sangat banyak gitu. Apalagi ini sampai 4 digit gitu ya, sampai 4 digit sampai angka 1000 gitu. Bahkan yang sampai tahun 2017 itu sampai 4000. Gitu. Jadi tingkat kesayangan itu bisa teman-teman bayangin sendiri seberapa ketatnya gitu. Dari sekian ribu ini yang dipilih masing-masing bidang itu idealnya cuma 10 gitu. Jadi sekitar 40 lah yang dipilih untuk proposal terbimbing. Jadi peluang lolosnya kalau misalkan di presentase berapa tuh kira-kira? Kalau misalkan 1000 satu angkatan gitu ya, satu angkatan pengajuan misalkan 1000, 40 dibagi 1000. Cuma 4% kemungkinan teman-teman bisa lolos didanai. Jadi tingkat kompetitifnya, tingkat daya saingnya itu sangat ketat, cuma 4%. Udah kayak kan teman-teman mau daftar SNMPTN mungkin ya, atau mungkin SBMPTN. Sangat ketat gitu untuk jurusan-jurusan yang mungkin terkena kayak dokteran dan selain itu. Jadi sama ketatnya gitu. Sangat peluangnya itu sangat kecil untuk bisa lolos, makanya sangat bergengsi. Nah, tadi disebutin kalau LKRDP ini untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk SMP dan SMA. Tapi apa kalau misalkan teman-teman di sini mungkin ada yang masih SMP ya? Masih ada SMP, emang bisa bersaing sama yang SMA. Nah, di sini aku ngasih sebuah, ya mungkin hope, sebuah harapan, dan juga sebuah semangat buat teman-teman. Karena siswa SMP yang ikut LKIR itu juga banyak yang lolos ke tahap proposal terbimbing maupun tahap finalis. Jadi kemarin pas angkatanku, aku angkatan 2016 ya, LKIR yang ini yang saingannya juga cukup ketat tahun 2016 yaitu 3.000 proposal. Dari 3.000 proposal itu ada 2-3 karya anak SMP yang lolos sampai finalis. Gitu. Jadi ngalahin mungkin kakak-kakaknya yang sudah SMA yang mungkin pengalamannya udah lebih banyak lagi. Tapi anak SMP ini selama dia emang idenya mumpuni, terus planningnya juga bagus untuk proposalnya, ya kalau misalnya secara kualitas mumpuni, otomatis juri akan memilih karya dia untuk dieksekusi menjadi penelitian. Gitu. Jadi teman-teman yang buat SMP, yang masih SMP di sini tidak perlu berkecil hati, karena peluangnya juga masih besar. Gitu. Dan teman-teman proud-nya, kebanggaannya itu akan lebih besar lagi kalau misalkan teman bisa lolos sampai finalis bahkan sampai juara. Jadi tidak perlu berkecil hati. Teman-teman harus tetap percaya diri. Nah, tadi aku sudah sedikit tanamkan why-nya. Nah, sekarang aku bakal sedikit share tips and trick ya untuk
maksimalkan sebenarnya tipe-tipe gimana sih karya yang bisa diterima untuk LKR LIPI. Gitu. Nah, yang pertama adalah scientific title atau judul yang ilmiah. Jadi beda ya mungkin model judul antara LKR dengan KOPSI. Gitu. Karena biasanya untuk yang KOPSI itu lebih ke implementatif. Gitu ya. Kalau misalkan untuk LKR itu benar-benar pengetahuannya digali sangat dalam. Jadi untuk judulnya pun perlu istilah ilmiah yang eye-catching. Gitu. Nanti aku setelahnya akan aku kasih contoh ya, contoh judul yang kemarin juara. Kita perhatikan apakah judulnya ini ilmiah atau enggak. Ada embel-embel yang atau istilah-istilah ilmiah atau enggak. Gitu. Lalu yang kedua, tadi mungkin Mas Reza udah jelasin ya mengenai bagaimana sih cara membuat metodenya, secara teknikalnya seperti apa gitu. Nah, ini aku bakal kasih sedikit tips untuk teman-teman kalau misalkan menulis latar belakang itu teman-teman harus punya strong why gitu. Jadi alasan meneliti teman-teman itu kuat, tidak hanya sekedar mengambil data dari suatu jurnal atau mungkin dari suatu artikel atau mungkin website malah dikacau lagi atau mungkin malah Wikipedia bakal dikacau lagi. Jadi teman-teman harus punya strong why, bisa dari pengalaman pribadi atau mungkin emang impact-nya itu sangat sudah dirasakan secara global gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mengangkat tentang COVID, otomatis tentu strong way-nya sudah sangat kuat gitu. Karena apa? Karena emang COVID ini sekarang masih masalah yang sangat merebak di masyarakat dan multisektoral. Jadi strong-nya udah kuat gitu. Kalau misalnya teman-teman mengangkat tentang COVID gitu. Tapi itu juga yang lain pun juga seperti itu. Tidak hanya COVID doang yang menarik untuk dikaji. Pasti ada topik lain atau masalah-masalah yang emang penting gitu. Maka dari itu alasan yang kuat untuk meneliti itu sangat diperlukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bedanya lagi dengan kompetisi-kompetisi lain, teman-teman perlu menggunakan metode yang advance atau yang tingkat lanjut. Itu tidak bisa teman-teman hanya menggunakan metode sebuah inovasi atau mungkin sebuah produk doang gitu tanpa ada analisis yang sangat dalam gitu. Kalau dulu aku masih ingat banget, dulu kan ada panitia LKR LIPI ya, ada panitia LKR LIPI yang beliau ini mengawasin gitu selama proses pembimbingan gitu. Dan beliau selalu selalu menekankan bahwa karya-karya yang terpilih untuk finalis ini, untuk proposal terbimbing ini, itu sudah setara dengan skripsi. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mungkin masih takut atau mungkin bingung gitu gimana sih cara menyusunnya gitu. Jadi teman-teman di sini perlu membangun sebuah metode yang emang dari awal itu udah kuat gitu dan istilahnya teman-teman mengatanya itu bukan level SMP SMA lagi. Kalau bisa teman-teman mengatanya itu level kuliah gitu. Jadi metode-metode yang digunakan itu udah metode tingkat lanjut dan analisisnya tentu lebih dalam. Inilah ciri-ciri proposal yang bakal diterima dari LKR LIPI. Itu. Metodenya advance atau tingkat lanjut dan mendalam. Itu. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah concrete plan atau rencana yang konkret gitu. Rencana yang jelas dan realistis untuk bisa dilakukan. Jadi meskipun teman-teman menggunakan metode yang advance, jadi yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah teman-teman memang perlu menggunakan metode yang tingkat lanjut, gitu, metode yang advance. Tapi teman-teman tidak boleh asal mengambil metode. Teman-teman harus pahami metodenya itu. Itu kenapa? Karena kelihatan nanti kalau misalkan metodenya itu asal caplok, asal ngambil, itu di planningnya akan nggak jelas gitu. Akan nggak jelas dan terlalu general gitu. Mungkin tidak realistis gitu. Karena bisa jadi tidak sesuai dengan ketersediaan yang ada di sekitar teman-teman atau mungkin di Indonesia pun mungkin metodenya itu belum digunakan atau yang lain-lain gitu. Jadi akan kelihatan kalau misalkan metode yang teman-teman gunakan itu tidak selaras dengan planning atau prosedur penelitian yang teman-teman buat di bab 3 di metode. Jadi antara poin 3 dan poin 4 ini memang harus saling berkorelasi dan berkaitan satu sama lain. Dan ini bakal sangat kelihatan kalau ketika dinilai juri. Itu ya, itu sedikit tips and triknya, key points untuk mengimprove proposal teman-teman supaya lebih kuat lagi. Gitu. Nah, di sini mungkin aku sedikit tambahin, di LKIR
itu kan nggak ada format khusus ya. Tidak ada format khusus. Bab 1 pendahuluan, bab 2 metode, bab 3 bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode gitu. Itu nggak ada nggak ada format khusus gitu. Jadi di sini juri pasti juga akan menilai pengetahuan teman-teman terhadap struktural dari proposal penelitian gitu. Jadi kalau misalkan udah ada guideline kan enak tuh tinggal ngikut gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, benar-benar kosong gitu, kalau misalkan teman-teman download template-nya kan isinya kan habis abstrak itu langsung kosong, langsung isi gitu. Isinya mencakup ini tanpa ada penjelasan lebih detail bab 1 apa, bab 2 apa dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman akan dinilai juga pemahaman tentang bagaimana penulisan proposal. Maka dari itu di sini struktur juga penting. Struktur juga penting untuk teman-teman perhatikan supaya juri ini bisa menilai kalau teman-teman ini karyanya sudah sistematis. Seperti itu. Oke, sekarang kita melihat judul-judulnya ya. Pertama dari bidang IPH, bidang mantanku ya, yang dulu pas aku LKR 2016. Nah, kita lihat di sini bahwa karya dari ini Dek Christian Agung sama Dek Steven ini dari SMA Regina. Ini judulnya adalah sintesis komposit mikropartikel, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, ini kan sudah terlihat banget ya dari tiga kata pertamanya aja itu sangat ilmiah gitu. Sintesis komposit mikropartikel GeoCS gitu. Dan ini kan mungkin sangat asing gitu ya di mata kita ataupun di telinga kita gitu. Sebagai aseben berat timbal, zinc dan manganes. Ini bisa masuk ke kalau misalkan diterapkan dalam ilmu kebumian itu juga bisa masuk. Tapi kan ini masih dasar. Makanya sintesis dasar ini masuknya ke IPH dan dia juara. Jadi tadi bukti yang pertama, tips yang pertama itu sudah terbukti. Kalau judulnya harus ilmiah, harus ada kata-kata yang ilmiah. Gitu. Kita lihat contoh yang kedua. Dari SMA ITL Aisyah. Identifikasi mikroplastik pada ikan tongkol. Eutinus affinis di Pasar Manis Purwokerto. Nah, ini ada juga kan mikroplastik dan juga Eutinus affinis. Ada istilah ilmiahnya. Gitu. Dan yang kedua, ini Y-nya kuat. Gitu. Karena mikroplastik ini jadi global concern. Jadi masalah yang dilihat di utama secara global. Karena plastik sekarang ini nggak cuma yang bisa kita lihat, misalnya kita lagi belanja kasih plastik atau gimana gitu, atau bahan-bahan lain dari plastik gitu. Tapi sekarang udah sampai identifikasi mikroplastik dan ini berbahaya buat tubuh. Makanya ini impact-nya atau way-nya itu juga udah terlihat sangat kuat dari judulnya. Lalu yang ketiga, ini lebih pro lagi nih, ini udah ala-ala udah ala-ala skripsi atau mungkin tesis ya gitu. Jadi Man 2 Kota Malang. Judulnya adalah kultur primal per sel kanker kolorektal dari mencit model BLB-C terinduksi dia tinggi lemak dan bla 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 bla. Dari awalnya sudah sangat ilmiah gitu kata-katanya. Dan ini kultur sel kanker ini itu sangat dicari untuk model-model penelitian. Jadi mungkin manfaatnya penelitian ini tidak langsung impact ke masyarakat atau mungkin tidak terimpact langsung ke aplikatifnya seperti apa. Gitu. Tapi ini lebih ke arah untuk pengembangan basic penelitian selanjutnya supaya metode selanjutnya ini itu bisa lebih bermanfaat untuk menilai untuk mengembangkan sel kanker kolorektal sebagai bahan penelitian. Gitu. Jadi penelitian sebagai basic untuk penelitian selanjutnya itu sudah juga bisa gitu. Dan ini sisi ilmiahnya juga dapat. Meskipun dari segi manfaatnya teman-teman mungkin kalau misalkan nggak mendalami bidang kesehatan pun nggak tahu gitu manfaatnya apa, coba kok bisa juara gitu. Tapi memang secara dampaknya dalam dunia penelitian ini impact-nya cukup besar. Gitu. Oke, terus kita lihat lagi ke bidang yang kedua, yaitu bidang IPSH ya, ini sosial humaniora. Jadi pengaruh, misalkan yang pertama ini juara pertama, pengaruh komunitas pelayang wanita Sri Kandi terhadap atensi remaja putri mengenai pendidikan kesetaraan gender. Nah, ini pertama, Y-nya udah kuat. Bisa dilihat dari mana? Dari pengembangan kultur atau budaya yang ada di Denpasar dengan perkembangan remaja saat ini, dan juga yang lagi hot topic juga ini mengenai pendidikan kesetaraan gender. Gitu. Jadi dan juga ini nggak bisa jadi judul doang, pasti metodenya juga bagus. Tuh. Kalau ini yang ilmiahnya itu mungkin di bidang spesifik ya, teknik, hayati sama kemudian kelautan. Nah, tapi kalau misalkan sosial dan humaniora ini lebih ke
impact, dan juga nilai yang diangkat. Jadi lebih dari why-nya. Gitu. Ini juga nih pelestarian bahasa Mandar. Ini kan kuat banget nih why-nya supaya bisa melestarikan bahasa daerah. Gitu. Terus ini ada juara 3 juga apa namanya? Banyuran Gus Dur, solusi edukasi nilai toleransi, stand up comedy. Nah, ini kan sangat menarik ya, eye-catching sekali judulnya gitu. Dan apa namanya? Dan tentunya metodenya juga pasti akan mengimprove hasil penelitiannya. Nah, ini teman-teman juga bisa perhatikan juga ini dari yang kebumian dan juga teknik. Tuh, ini bisa dilihat apa namanya yang dari kebumian itu dari awal aja udah advance juga ya, sama kayak yang IPA tadi, bahasa ilmiahnya juga banyak. Terus yang juara kedua ini apa namanya, kebumian itu emang topik yang sangat jarang ya, dan kalau misalkan teman-teman bisa mengambil topik yang impact-nya besar, insya Allah bisa lolos finalis, bakal bisa juara. Jadi di sini apa namanya, impact-nya gede gitu. Jadi apa namanya yang judul kedua ini impact-nya gede dari SMA 3. Terus ini dari SMA 1 Kertosono. Itu ini mungkin apa namanya, model judulnya ini sebenarnya bukan model-model kan ya, model-model KIR ya. Tapi di sini yang bisa dilihat adalah penggunaan pemanfaatan dari apa namanya, bahan alam yang ada di kelautannya, yaitu mangrove. Gitu. Yang teknik juga kurang lebih sama. Kecerdasan buatan kan teknik yang baru banget ya, dan AI ini kan sangat dikembangkan untuk apa namanya, perkembangan industri 5.0 atau mungkin nanti menuju ke 6.0 gitu. Jadi sudah sangat advance. Terus ini apa namanya, aplikasi visualisasi, pokoknya yang jelas dari segi keilmiahan itu sangat dapat. Jadi kalau bisa teman-teman di sini buat judul ada unsur ilmiahnya. Kalau yang sosial nggak perlu ilmiah banget gitu. Yang penting adalah judulnya sudah menggambarkan isi dan juga impact-nya sudah kelihatan dari judul gitu. Itu dari judul. Oke, sekarang kita belajar ke tahap-tahap di LKR LIPI itu sebenarnya ada apa aja. Nah, yang pertama adalah pendaftaran, yang sekarang saat ini teman-teman sedang jalani, yaitu persiapan berkas, naskah proposal untuk disampaikan ke website. Pastikan teman-teman juga udah daftar, udah buat akunnya. Lalu yang kedua adalah seleksi administrasi. Tadi sudah ditekankan Mas Reza juga bahwa seleksi administrasi ini bukan poin yang remeh ya. Kalau misalkan ada satu yang nggak lengkap ya teman-teman bakal di-kick gitu. Jadi harus benar-benar lengkap berkas-berkasnya dan sesuai dengan ketentuan yang disediakan dari LIPI, dari kompetisi LIPI. Lalu yang ketiga itu adalah seleksi proposal terbimbing. Nah ini seleksi administrasi dan seleksi proposal terbimbing ini biasanya jadi satu waktu ya. Jadi sekaligus awal nanti langsung ke juri. Kita nggak tahu kapan diserahinnya, tapi yang jelas ini jadi satu waktu. Nah ini dilanjutnya ini bakal menyeleksi yang layak untuk dilanjutkan ke dalam tahap pembimbingan. Nah tahap selanjutnya, tahap keempat adalah pembimbingan. Di pembimbingan ini teman-teman bakal dapat yang lolos peserta terbimbing ya, akan dapat mentoring intensif dari pembimbing yang sudah ditentukan. Dan tentunya pembimbing yang sudah ditentukan itu disesuaikan topiknya dengan topik riset teman-teman. Gitu. Lalu yang kelima itu ada pengumuman finalis. Jadi setelah proses pembimbingan ini itu tidak langsung semua serta-merta lolos finalis. Akan ada seleksi dulu, apakah hasil bimbingan ini teman-teman ini layak jadi finalis apa enggak. Apakah karya selesai, apakah karyanya layak untuk jadi finalis atau tidak. Lalu barulah nanti pengumuman finalis. Seringkali tiap tahun itu juga sering terjadi bahwa bahwa proses dari pembimbingan ke finalis itu banyak karya yang tersingkir juga. Bisa jadi yang awalnya lolos 42 atau 43, yang finalis cuma 39, 38, itu bisa ada yang tidak lolos finalis. Lalu tahap terakhir adalah pameran dan presentasi finalis. Karena sekarang masih terdampak pandemi ya. Jadi pameran dan presentasinya secara virtual. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu dalam tahap pembimbingan ini kira-kira yang ada administrasi lagi ya, ada administrasi lain yang perlu disiapkan ya sebelum ke finalis. Jadi ada output, ada outcome, ada luaran dari bimbingan. Itu ada tiga. Kalau yang tahu mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa chat. Jadi teman-teman kalau misalkan udah sampai perhatian saat ini berarti visinya udah sangat jauh. Ada yang tahu? Kalau output dari pembimbingan LKR LIPI itu ada apa aja?
Nggak ada yang raise hand atau chat nih? Belum tahu, Kak. Belum tahu ya. Oke, ini ada yang jawab. Pertama logbook, benar. Ada output, yang pertama adalah logbook. Yang kedua? Laporan. Ya, betul. Ini dari Arini Pitifati. Satu lagi. Laporan penelitian untuk karya ya. Satu lagi. Kalau udah jadi finalis. Duit. Duit itu kalau udah juara. Ya, poster. Betul. Ini pasti habis pada cek di website nih ya. Oke, sip. Bagus. Jadi, teman-teman perlu visi yang jauh ya. Karena teman-teman di sini bakal melalui rangkaian yang panjang di LKRDP. Jadi teman-teman juga harus tahu nih kira-kira tahapnya itu kedepannya bakal apa aja gitu, dan itu nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam menuliskan proposal gitu. Jadi kalau misalkan ada outputnya utama bimbingan itu adalah karya, laporan, dan juga tentu hasil penelitian teman-teman dan juga logbook. Lalu yang terakhir adalah kalau misalkan lolos finalis itu poster dan juga PPT lah hasilnya. Ya, iya. Jadi pembagian bidangnya udah aku jelasin juga. Nah ini untuk ada IPSH itu berkaitan dengan studi sosial, IPT itu dengan teknik teknologi inovasi, IPH itu dengan ilmu terapan alam, energi, makhluk hidup dan secara lainnya, pokoknya tentang alam. Tapi selain kebumian dan lautan. Nah kalau kebumian dan lautan ini spesifik untuk ilmu-ilmu yang berkaitan ke kebumian dan kelautan. Nah ini buat proses pembimbingannya. Jadi setelah teman-teman, ini mungkin aku sedikit cerita juga ya. Jadi setelah teman-teman itu lolos proposal terbimbing, itu akan ada pengumuman. Nah pengumuman ini akan dibersamai juga. Pengumuman nanti akan ada follow up ya, tindak lanjut pengumuman tentang pembagian mentor atau pembagian pembimbing. Gitu. Lalu setelah itu ada tahap koordinasi. Nah setelah pengumuman nanti teman-teman bisa koordinasi antara dewan juri, mentor, dan juga peserta untuk membahas mekanisme bimbingan. Apakah nanti mungkin via Zoom, via Gmeet, atau mungkin mau secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, atau yang lain. Jadi dikoordinasikan di awal. Nah, selanjutnya tahap komunikasi. Gitu. Jadi setelah itu teman-teman nanti bakal dikasih kontak dari mentor teman-teman, terus nanti bisa melakukan komunikasi secara lebih lanjut, lebih intens untuk pembimbingannya. Lalu yang ketiga, itu mentoring. Yang keempat itu mentoring. Jadi proses mentoringnya sesuai kesepakatan di awal tadi. Lalu terakhir itu membuat laporan. Jadi wajib ya teman-teman bikin laporan. Kalau enggak ya teman-teman nggak bakal lolos finalis. Gitu. Jadi kurang lebih proses bimbingannya kayak gini. Dan bimbingannya itu bisa jadi judul teman-teman itu akan diubah. Bisa jadi metode teman-teman itu akan diubah, ditambah jadi lebih berat. Karena ini pengalamanku pribadi. Jadi dulu aku penelitian itu tentang bahan alam ya, ekstrak tangkai talas itu digunakan untuk mengobat sebagai obat alternatif fokus pepticum atau tukak lambung. Nah di sini aku awalnya cuma membahas metodenya itu tentang ke hewan coba doang, tapi selama pembimbingan itu ditekan lebih lanjut oleh pembimbing, dimotivasi lebih lanjut dan disarankan supaya penelitiannya itu nggak cuma berfokus ke hewan coba, tapi ada uji labnya juga. Gitu. Makanya terimprove dengan baik dan data yang dihasilkan juga sangat kompleks. Semakin kompleks metodenya, outputnya, datanya makin banyak dan kompleks, dan nanti pembahasannya akan makin intensif untuk karya teman-teman. Peluang juaranya tentu akan semakin lebih tinggi. Gitu. Jadi proses mentoring ini sangat penting ya. Dan komunikasi antar kalian teman-teman peserta dengan mentor itu sangat mempengaruhi juga penilaian ke finalis dan juga juara. Karena mentor itu juga mata-mata juri. Ini aku kasih tahu ya. Mentor juga mata-mata juri. Kenapa? Karena proses dari teman-teman komunikasi, apakah attitude-nya baik sama komunikasi, atau mungkin komunikasinya itu intens atau enggak, mungkin teman-teman juga proaktif, bersikap proaktif selama kegiatan pembimbingan, itu juga akan dinilai dari pembimbing, dan itu akan dilaporkan ke juri. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan untuk penilaian juara. Jadi proses awal sampai ini nih nggak bisa dipandang sebelah mata ya, nggak bisa asal jalan doang. Kita juga akan dinilai seperti itu. Nah, ini ada ya. Pertama laporan, terus kedua ada logbook. Logbook ini bisa disebut dengan buku hariannya. Jadi apapun yang kalian lakukan selama penelitian itu cetak di sana. Baik itu proses, baik itu dokumentasi, baik itu coret-coretan biasa, rumus atau cari rumus, atau mungkin
catat-catat formula dan seterusnya itu harus dicatat di logbook penelitian apapun, seremeh apapun. Terus yang terakhir adalah poster. Nah, apakah setelah teman-teman ikut finalis, presentasi, itu akan selesai di situ aja? Oh, tentu tidak. Jadi setelah teman-teman juara, itu akan ada seleksi lagi. Jadi dari 12 juara, masing-masing kan ada 3 juara ya, masing-masing bidang. Ada 4 bidang, masing-masing ada 3. Jadi totalnya 12. Ada 12 juara itu akan dipilih 7. 7 dari 12 yang akan bisa dimajukan sebagai delegasi ISEF. Kalau sekarang kan regeneran ya untuk sponsor utamanya. Nah, pertama kan dari selang juara sampai seleksi ulang itu kan ada waktu ya. Ada waktu beberapa minggu atau bulan. Nah, di waktu-waktu inilah teman-teman bisa improve penelitian teman-teman. Dari saran-saran juri yang masuk ketika finalis, ketika presentasi, itu teman-teman bisa improve untuk persiapan ke seleksi ke internasional nanti ya, ke ISEF. Itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman cuma selesai sampai situ aja, nah di sini teman-teman bisa kelihatan kalau misalkan teman-teman tidak ada minat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi kalau misalkan teman-teman kembangkan, meskipun teman-teman nanti udah siswa tahun terakhir ya, mungkin SMA udah mau kuliah, atau mungkin SMP udah mau lulus ke SMA, nanti teman-teman juga perlu tetap mengembangkan gitu, nggak selesai begitu saja. Karena data yang akan menambah data tambahan yang dihasilkan dari penelitian aja teman-teman itu akan membantu teman-teman bisa berpeluang lebih tinggi untuk terpilih di seleksi Intel ISEF gitu. Nah, pertama improve your research. Yang kedua adalah seleksi, presentasi di hadapan para dewan juri. Lewat PPT, terus ada poster juga, dan juga tentunya overall menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang terakhir, setelah teman-teman terpilih, tentunya akan jadi delegates untuk regeneran ISEF. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman ingin keep in touch dengan SHI atau mungkin dengan saya pribadi, bisa dilihat di kontak berikut. Last, the function of education is to teach one to think intensely and to think critically. Intelligence plus character, the goal of true education. Jadi di sini teman-teman, aku pengen menekankan tadi kenapa kok tadi aku juga menyinggung masalah attitude, karakter, berpikir kritis dan seterusnya. Karena di sini fungsi edukasi khusus dalam riset itu tidak hanya berpacu pada kemampuan kognitif saja, kemampuan berpikir saja. Tapi dalam riset itu ada pola pikir yang teman-teman perlu memadukan antara bagaimana cara berpikir secara kritis dan juga bagaimana berperilaku dengan attitude yang baik. Output itulah merupakan hasil atau tujuan utama yang ideal dari suatu edukasi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih banyak Mas Aiman atas materi luar biasanya. Gimana nih teman-teman? Udah pada nggak sabar ya? Apalagi dikasih quote terakhir, intelligence plus character is the true goal of education. Jadi tujuan utama dari edukasi adalah kita bisa menciptakan masyarakat yang berintelijensi ya, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Nah, di kolom komentar nih udah banyak pertanyaan nih, udah juga dijawab satu persatu oleh Kak Reza. Sebelum saya buka sesi tanya jawab lagi secara langsung, saya ingin mengingatkan, ayo teman-teman ikuti kuis berhadiah kelas KTI plus dapatkan sertifikat. Caranya mudah banget nih. Pertama, tinggal buka Instagram kalian. Yang kedua, buat pesan-pesan dari acara ini dan jangan lupa tag IG SHI. Dan tata caranya lebih lengkap dapat lihat di kolom chat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari sesi pertama dan sesi yang kedua. Ada yang ingin tanyakan nggak nih kepada Kak Reza maupun Kak Aiman? Kak, saya ingin tanya. Silakan aktifin kamera dan sebutkan nama dan asal instansinya ya. Ya, sebelumnya nama saya Karan Jimbaran dari SMP Al-Azhar 26 Yogyakarta. Mau tanya ke Mas Reza, kalau di dalam daftar riwayat hidup itu apakah sebaiknya dimasukkan atau tidak prestasi lomba karya tulis ilmiah yang pernah dijuarai atau diraih? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya Wahyu ya. Silakan Mas. Bentar. Oke, terima kasih Jimbaran. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Jawabannya adalah wajib ya. Karena gini teman-teman. Kalau saya jadi juri, itu
tidak hanya melihat dari proposal kalian gitu, tapi juga dilihat dari pribadi orangnya. Sebenarnya orang ini nulis itu beneran atau enggak sih? Teman-teman pernah tahu enggak? Dulu ada cerita bimbingan saya itu didiskualifikasi karena katanya tulisannya terlalu bagus. Sebenarnya itu bukan karena dibuatin, emang tulisannya bagus gitu. Itu pernah kejadian. Nah, salah satu hal yang untuk menghindari itu, biasanya kalau juri LIPI, KOPSI juga sama. KOPSI itu juga ada form untuk memasukkan ini ya, prestasi. Nah, itu untuk memvalidasi apakah memang orang ini tuh memang sudah sering lomba, sudah tahu KTI atau bagaimana. Itu dari sana dari Jimbaran. Jadi justru itu bisa menambah poin kita gitu ya. Juga bisa menambah value sekaligus memvalidasi bahwa kita itu adalah peneliti muda yang valid. Kayak gitu. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, jadi intinya dimasukin aja ya sebagai bukti kuat kalau teman-teman sudah sering meneliti. Nah, kedua ada dari Kak Hikmat Sejati nih. Silakan Kak Hikmat Sejati. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar sangat jelas. Oke, perkenalkan nama saya Hikmat Sejati, saya dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Saya izin bertanya ke Mas Reza. Jadi kalau mendaftar KOPSI dan LKRI itu menggunakan penelitian yang sama, tapi bahan utamanya itu berbeda, itu kira-kira bisa nggak ya? Terima kasih. Oke, langsung aja ke Hikmah ya. Topiknya apa? Topik yang saya bawa KOPSI tentang apa? cat anti-fouling. Terus yang LKIR apa? Sama, tapi bahan utamanya berbeda. Yang berbeda berapa variasi bahan? Ada 2. Ada 2. Iya. Oke, terus yang membedakan selain itu, selain bahan ada lagi? Tulisannya sama atau beda? Tulisannya sama. Nah, ini yang bahaya. Oke, jadi Hikmah, sebenarnya kamu boleh mengajukan di KOPSI dan LKR LIPI dengan bahan yang berbeda. Karena saya pernah melakukan, contoh paling simpel ya, ini saya kasih contoh. Kita membuat teknologi alat pengering pakaian. Bayangin ya, ini paling simpel aja contohnya. Saya menggunakan briket. Hikmah menggunakan listrik. Ini bahannya beda sumbernya nih. Menurut dari Hikmah, tadi kan metodologi ya nih. Hasilnya sama atau beda? Dengan metode tadi saya bahannya briket, punya Hikmah itu listrik. Sama atau beda kira-kira hasil pengeringannya? Mungkin agak sedikit berbeda bakalan. Nah, ada perbedaan kan. Berarti intinya kenapa tadi saya bilang metodologi adalah sense of research, karena dia akan membedakan hasilnya. Jadi itu boleh. Tetapi yang nggak boleh adalah tulisannya. Gitu. Otomatis pasti dasar teorimu tulisannya nggak boleh sama dong. Kan dasar teorinya kamu pakai bahan A, yang tadi pakai bahan B. Metodologinya campurannya pasti nggak boleh sama juga dong. Gitu kan. Yang tadi campurannya A dan B, A dan C presentasinya berapa, pasti dengan bahan yang beda, harusnya variasinya beda. Dan saya sarankan latar belakangnya itu mungkin intinya sama, tapi coba ditulis ulang. Kayak gitu. Caranya gini, siapkan dulu yang LKR LIPI, dioptimalkan, kemudian update dari situ dengan bahan yang berbeda untuk KOPSI. Kenapa? KOPSI masih 15 hari gitu. Sedangkan LIPI kan tanggal 28 kan. Jadi kamu fokus di LIPI dulu, dan menurut saya tidak ada masalah ketika bahannya divariasikan. Kayak gitu sih jawabannya. Baik, terima kasih Mas. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ingat ya, selalu melakukan variasi atau update dari penelitiannya, jadi tidak sama total terhadap sudah proposalnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Saya coba bacakan untuk Mas Aiman. Kak, untuk penelitian sosial, apakah wajib menggunakan teknik keabsahan data? Dari Becky Nabila. Gimana tuh Kak Aiman? Wajib nggak menggunakan teknik keabsahan data? Oke. Ya, terima kasih Mas Wahyu dan juga Nabila ya atas pertanyaannya. Jadi untuk teknik keabsahan data, ini jujur aku bukan skop sosial ya, jadi aku kurang tahu untuk teknik keabsahan data seperti apa. Yang aku kenal itu adalah teknik validasi data. Jadi ada dalam teknik analisis data secara kuantitatif itu ada banyak tekniknya. Ada banyak teknik analisis data dan itu akan sangat intens didapatkan ketika teman-teman sudah kuliah. Halo Mas Aiman, suaranya terputus. Sorry. Internetnya kurang stabil. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah, Mas.
Oke, tadi putus sampai di mana ya? Sampai di kuliah, Mas. Oke. Ya, jadi ada teknik analisis data secara statistika itu yang sangat kompleks gitu ya. Dan kalau untuk penelitian apapun, baik IPH, IPSH, atau mungkin IPK, atau mungkin IPT, itu saya nggak ada request untuk mewajibkan apakah ada teknik validasi tersebut atau mungkin teknik statistika yang lain. Tapi di sini aku tekankan, biasanya yang lolos itu biasanya punya analisis data yang lebih intens, alias pakai analisis statistika. Dan ini anak SMA jarang banget pakai analisis statistika. Jadi sini yang teman-teman yang ikut webinar ini sangat beruntung dapat tips ini, karena kalau misalkan teman-teman memasukkan analisis statistika di dalam proposal teman-teman, itu akan sangat mengimprove penilaian teman-teman. Ini teknik keapasan data atau validasi data itu juga termasuk dari analisis data ya, secara statistika. Dan itu kalau saya sarankan itu dimasukkan saja. Tapi saya bukan berarti mewajibkan, karena di sini nggak memaksa teman-teman untuk memilih suatu metode. Gitu. Tapi di sini saya sarankan aja, apapun itu, selama teknik analisis datanya itu relevan, analisis statistiknya itu relevan dengan penelitian teman-teman, silahkan saja bisa dimasukkan. Dan itu akan menjadi improve penilaian yang sangat tinggi. Itu, Mas Wahyu. Oke, terima kasih ke Mas Aiman. Jadi untuk Nabila, disarankan untuk memasukkan teknik analisis data yang relevan dan valid terhadap penelitiannya ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Renata. Sudah angkat tangan. Silakan pada Renata. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Sudah jelas, Kak. Silakan. Perkenalkan, saya Renata Fadila dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Izin bertanya untuk Kak Reza. Kak, untuk lembar originalitas dan pernyataan orang tua itu dimasukkan dalam satu naskah setelah abstrak atau di lampiran. Lalu kan ada format daftar riwayat hidup dan ada biodata di dalam isi format proposal penelitian. Itu dimasukkan dalam satu naskah atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, mungkin Aiman dulu mau jawab atau siapa? Ke Mas Reza pertanyaannya. Oh ya, nanti Aiman bisa nambahin ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau originalitas itu pasti masuk di bagian proposalnya ya. Nanti kalau diurutin biasanya cover, kemudian nanti ada pengesahan originalitas dan abstrak gitu. Dan sebenarnya sih itu emang harus ada di proposal, karena di kolom, saya juga sudah nyoba ini ya, membuka websitenya di pendaftaran itu tidak ada yang diupload originalitas terpisah. Jadi otomatis pasti dia akan masuk di bagian proposal. Nah, yang surat pernyataan sekolah atau orang tua itu ada kolomnya di ketika daftar. Jadi di kolom itu ada dua, bawahnya untuk proposal, yang atas itu untuk surat. Sebenarnya surat itu boleh dengan pernyataan dari orang tua ataupun dari sekolah, itu silakan, karena hanya salah satu. Kenapa? Karena kan mungkin dari sekolah kan ada yang mungkin susah dijangkau, harus ke sekolah, scan macam-macam lah ya, itu kan agak ribet. Jadi diperbolehkan untuk dengan tanda tangan orang tua. Itu tidak masalah. Yang penting itu ada. Formatnya terserah teman-teman, ada sekolah, ada kopnya, apapun. Tapi yang penting itu ada, karena sebagai syarat aja, tidak mempengaruhi penilaian. Nah, kalau untuk daftar riwayat hidup, itu di bagian terakhir, pasti. Kalau teman-teman tahu, biasanya kan ada di bibliografi ya. Bibliografi itu kan paling terakhir. Nanti setelah tadi metode kan selesai ya, nanti daftar pustaka, kemudian lampiran. Nah, di lampiran itulah pertama biasanya ada tulisan bibliografi ataupun ini ya, data ketua, pembimbing, dan lain sebagainya. Terus kalian tambahkan lagi tuh dengan kuesioner research, kemudian foto-foto dokumentasi, itu silakan, karena tidak ada batasan halaman. Nah, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih kepada Kak Reza. Jadi ya originalitasnya di awal dan daftar riwayat hidupnya bisa di akhir. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat nih. Udah banyak nih. Saya pilih salah satu ya. Untuk Mas Aiman lagi, izin bertanya. Apakah dalam LKIR idenya itu boleh pembuktian suatu teori atau aplikasi teori matematika abstrak? Mungkin biasa dikenal sebagai teorema kalau dalam matematika. Apakah boleh kalau penelitian itu membuktikan suatu teorema? Misalnya teori ring dan lapangan dalam pembuktian
dalam pembuktian leads in the matrix, misal seperti itu. Kira-kira boleh nggak nih kita meneliti suatu teorema untuk membuktikan ini benar atau tidak? Gimana itu, Mas Aiman? Oke, ya pertanyaannya bagus banget. Jadi bidang ilmu khususnya yang basic ya, apa namanya istilahnya bukan riset aplikatif, tapi lebih ke riset teoritis. Nah itu bisa banget dilakukan. Kenapa? Karena dulu yang pas juara 2 di LKIR-ku itu penelitian tentang hewan. Dan itu penelitiannya itu bukan ke aplikatif, tapi lebih ke untuk mendikan suatu teori dan juga dasar. Dan ini itu akan outputnya adalah ilmu pengetahuan baru dan juga untuk bisa melihat bagaimana kemampuan hewan tersebut. Gitu. Jadi tidak ada eksperimental sama sekali. Jadi benar-benar murni pengamatan dan itu nanti hasil luarannya adalah membuktikan apakah teori hipotesisnya itu benar atau enggak. Jadi kalau misalkan mau membuktikan teori yang sudah ada, selama itu masih belum ada penelitiannya yang membuktikan teori tersebut, itu boleh. Gitu. Ya, itu yang perlu ditekankan pertama. Pastikan teori tersebut belum ada yang membuktikan, baik belum ada publikasinya, belum ada penelitiannya, beritanya dan seterusnya. Gitu. Pastikan itu pertama. Kalau misalkan belum ada, silakan bisa kembangkan metode untuk membuktikan teori tersebut. Karena biasanya kan bisa jadi teori itu tumbuh dari dari pemikiran kritis saja, gitu. Tidak melulu hasil sebuah riset yang mendalam. Kalau misalkan teorinya masih sekedar itu, bukan teori yang hasil suatu penelitian yang mendasar, itu bisa diteliti lebih lanjut. Selama itu masih logis dan juga aplikatif untuk penggunaan teorinya. Itu Mas Wahyu. Oke, terima kasih kepada Mas Eman. Jadi selama pembuktian teorema dengan metode tertentu itu belum ada publikasinya, masih diperbolehkan untuk diteliti, apalagi untuk penelitian dasar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dengan yang tadi, jadi kita skip aja dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan yang sedikit berbeda. Ini seperti ini, Mas, untuk Mas Reza. Kalau misalnya ini properti atau sifat penelitiannya ini mirip antara kopsi sama lipid, tapi kita ubah di latar belakangnya aja. Boleh kan nggak tuh? Oke, ini bisa ini nggak? Aku mau wawancara dulu sih kalau bilang ini. Zaki Zaidan yang ya? Nanya, yang menanyakan itu siapa? Zaki Zaidan ya? Properti kan? Iya. Kepada Zaki Zaidan, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Properti seperti apa yang mirip? Saya pengen tahu dulu nih. Oke. Suaranya terdengar, Kak? Sudah terdengar. Mohon maaf, Kak. Maksudnya properti mungkin karyanya hampir sama, namun sistem mekanismenya itu sedikit berbeda dari yang ada di Elkir. Misalnya kalau Elkir sama Kopsi, yang Elkir mekanismenya sama yang di Kopsi itu sedikit berbeda, terus latar belakangnya juga berbeda. Tapi intinya membuatnya hampir sama. Tapi dengan tanda kutip latar belakangnya yang berbeda, tujuannya berbeda, tapi karyanya yang sama, bentuk karyanya sama. Oke, karyanya tadi sama ya. Itu bisa jelasin nggak usah terlalu detail. Karya yang Kopsi apa, LKR apa? Bisa dibilang semacam ROV. Oke, sama ROV-nya? Outputnya sama, tujuannya sama untuk LIPI dan Kopsi? Enggak, karena latar belakangnya berbeda, berarti mungkin berbeda juga. Oke, ROV yang Kopsi buat apa? LKR buat apa? Untuk mudahnya, kalau yang dibuat Kopsi itu hanya untuk observasi, sedangkan kalau di Elkir itu lebih ke inspeksi. Jadi skopnya lebih terfokus. Ya, berarti jelas beda. Nggak apa-apa gitu. Dan otomatis harusnya desainmu pasti beda gitu. Dari Zaki Zaidan ya. Jadi gini, salah satu kriteria kalian dibilang penelitian teknik itu ada namanya desain. Jadi di bagian metode itu pastikan ada desain. Kalau teman-teman nggak ada desain, ya berarti bukan penelitian teknik gitu. Desain ini bisa dalam bentuk 2 dimensi maupun 3D gitu ya. Nah, aku saranin ke Zaidan, pasti kalau tadi inspeksi dan observasi pasti beda. Karena inspeksi itu sudah to the high level gitu ya. Dia sudah sampai melihat ini benar atau salah.
Observasi itu mengamati seperti sensor. Kalau inspeksi sudah memutuskan, otomatis berarti alat dan bahan yang kamu pakai pasti beda. Itu penelitian beda. Kedua, desainnya nggak mungkin sama. Kenapa? Karena kamu peletakan observasi dan keputusan dalam penentuan eksperimen itu pasti beda apa di inspeksi gitu. Ketiga, harusnya nanti di yang ada inspeksinya dia ada logik ini ya, apa namanya? Urutan. Bagaimana dia memutuskan hingga dia bisa dikatakan inspeksi. Jadi lebih detail yang inspeksi sih kalau menurut saya, dan nggak ada masalah selama judulmu juga harus ini ya, jelas gitu. ROV-mu untuk apa dan untuk apa. Karena kalau judulnya nanti itu agak abstrak, nanti bisa jadi dianggap sama oleh dewan jurinya. Kayak gitu sih. Jadi kalau aku memandang ini sih sebenarnya ini beda ya, riset ini beda. Tetapi hati-hati aja gitu. Takutnya dewan juri itu bisa menganggap itu hal yang sama. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih kepada Mas Reza. Jadi pada dasarnya harus hati-hati dalam menentukan benang merah penelitiannya ya. Dari rumusan, tujuan, sama metode yang digunakan agar menjadi penelitian yang berbeda. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab lagi, saya izin mengingatkan teman-teman, ayo ikuti kuis berhadiah kelas KTI plus dapatkan sertifikatnya. Caranya gampang banget nih. Pertama, buka Instagram kalian saat ini juga. Yang kedua, buat kesan dan pesan selama mengikuti workshop ini. Yang ketiga, upload via IG story dan mention IG Science Hunter di @science_hunter dan juga di kompetisi LIPI. Di @kompetisi LIPI. Terus yang keempat, pemenang akan dihubungi via DM Instagram oleh admin SAI. Jadi buruan buka Instagram, buat pesan-pesan dan ikuti kesempatan ini. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke kolom chat. Pertanyaan apa lagi yang ada? Ini ada beberapa pertanyaan. Yang bertanya juga sama, dari Karang Jimbaran nanya ke Mas Reza lagi nih. Kan di situ keterangannya belum pernah mengikuti lomba sejenis dalam 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir. Maksudnya lomba sejenis yang seperti apa Mas yang nggak boleh diikuti? Oke. Ini sebenarnya lomba itu sih apa KIR sih yang dimaksud itu. Terus kemudian lebih ke karya ya. Jadi kadang gini loh, kita itu karyanya pernah juara, kemudian diikutkan di kompetisi lagi gitu. Misal dulu saya pernah lomba LKTI apa gitu, tingkat SMP. Terus di-upgrade untuk kompetisi LIPI. Nah, kalau upgrade-nya nanti ini nggak terlalu signifikan, itu akan berpengaruh. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena dulu pas saya SMA dan saya juga dulu Aiman juga sering kompetisi gitu. Ya memang kompetisi LKTI juga sejenis gitu ya Aiman ya. Tapi juga nggak ada masalah. Yang penting karyanya itu adalah karya yang baru sih harusnya. Kan makanya kan LKIR kan dia proposal. Harapannya teman-teman itu bisa meng-create suatu hal yang baru gitu. Bukan gini ya, mohon maaf ini ya. Kebanyakan kayak gini. Saya ikut lomba kompetisi A. Sudah jadi laporan penelitian, ya kan? Terus juara 1. Nah, terus ada LKIR nih proposal. Dari laporan tadi saya ubah jadi proposal. Itu yang salah. Hati-hati teman-teman. Yang boleh adalah teman-teman harus mengupgrade ya dari yang tadi laporan itu harus jadi penelitian baru menjadi proposal research yang memang itu punya nilai jual dan berbeda dengan sebelumnya. Jadi ada kebaruan gitu. Gitu sih intinya karyanya sih yang di highlight di sana gitu. Oke, itu karya Jimbaran. Jadi karyanya harus ada novelty-nya. Maksudnya lomba tahun terakhir itu terutama di LKIR LIPI. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Aiman nih. Untuk Mas Aiman, izin tanya dari Yusuf. Kalau proposal LKIR LIPI itu ada maksimal halamannya nggak? Apakah maksimal halaman itu 15 halaman? Terima kasih. Oke. Silakan Ya, Mas terima Aiman. kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung jawab. Saya jawab ya, Mas Wahyu ya. Iya. Oke. Tadi sebenarnya sudah dijelasin sama Mas Reza ya. Jadi LKIR LIPI ini tidak ada batasan halaman. Bahkan dulu proposalku dulu itu sekitar 20-30 halaman. Jadi emang agak kompleks. Dan itu banyak di bagian metode. Jadi di sini aku tekankan lagi, nyawanya LKIR LIPI itu di metode. Semakin kuat dan validitasnya baik, terus reliable dan dapat dipertanggungjawabkan di metodenya, itu akan semakin tinggi juga peluang teman-teman bisa masuk ke finalis atau mungkin proposal terbimbing lah. Proposal terbimbing. Oke, terima kasih Mas Aiman. Jadi itu ya Yusuf, tidak ada batas halaman, tapi sangat disarankan untuk menekankan di bagian metode, terutama reliability dan keilmiahannya.
Dan ini ada pertanyaan yang terakhir nih dari kolom chat. Izin bertanya untuk ke Kak Aiman lagi nih. Setelah dilakukan pendaftaran karya, apakah akan mendapatkan email konfirmasi bahwa karya sudah terdaftar atau hanya mendapatkan nomor registrasi saja? Dari Armadina Fitra. Udah visioner nih. Kira kalau udah daftar, dapat email konfirmasi nggak ya? Takutnya karya kita nggak terima nih. Itu gimana nih Kak Iman? Pengalaman Kak Iman mengikuti LKR LIPI. Oke. Ya, mungkin ini mohon maaf sebelumnya aku udah agak lupa ya. Karena udah berapa tahun ya? Tahun 2016. Berarti udah 5 tahun. Udah 5 tahun yang lalu. Dan aku untuk masalah teknis gini, mohon maaf aku nggak terlalu mengikuti. Dan mungkin aku seingatku kalau misalkan teman-teman udah daftar, teman-teman bakal dapat nomor registrasi. Dan itu teman-teman kalau bisa screenshot atau mungkin simpan untuk nomor registrasinya. Karena itu nanti akan dipakai buat tahap-tahap selanjutnya. Itu. Apakah sudah dapat email konfirmasi atau enggak? Itu nanti mohon maaf, mungkin Mas Reza bisa menambahin ya. Mungkin Mas Reza bisa nambahin. Tapi kalau misalkan teman-teman was-was, itu mungkin bisa email saja ke pihak panitia. Mungkin Mas Reza bisa menambahkan. Oke. Kalau tadi pas eksperimen ini ya, saya sering eksperimen nyoba daftar gitu ya. Itu tadi belum ada konfirmasi email sih. Konfirmasi email dari LKR itu hanya ini. Ketika kita membuat akun, kemudian dia akan memberitahu untuk memvalidasi akun itu gitu dengan email. Hanya itu aja gitu. Tapi ketika teman-teman submit itu setelah submit ada tulisannya proposal Anda berhasil terkirim gitu. Jadi kayak sudah gitu. Jadi database-nya nanti akan kelihatan kalau itu sudah ada submit. Jadi sebenarnya nanti di sana sih. Kalau untuk jadi benar ya ada nomor registrasi juga biasanya nanti. Cuman kalau kami juga belum tahu nih akan diberikan informasi apa oleh LKR karena juga tadi nyoba itu belum ada informasi. Jadi ditunggu aja, tapi pastikan ketika daftar di website itu semua sudah diisi dan paling terakhir itu nanti klik untuk submit daftar itu harusnya sudah ke-upload semua sih. Dan saya rasa dulu pernah sih kejadian yang saya lupa ya itu SMA mana itu mereka itu sebenarnya sudah lengkap, cuman ada data yang error gitu. Terus kemudian pihak LKR LIPI-nya itu juga email gitu, bisa. Terus yang kedua karena saya juga di SAI juga sebagai ini ya dulu sebagai mentor bimbing kan ada beberapa yang harus dikonfirmasi ya karena belum jelas. Contohnya itu pernah error untuk memasukkan data anggotanya. Jadi itu tuh nggak bisa dimasukkan gitu. Terus akhirnya saya email ke panitianya. Teman-teman bisa cek di kompetisi LIPI bagian bawah tuh ada email. Nah, silakan bisa menanyakan juga ke panitia di sana dan biasanya 1 kali 24 jam mereka juga menjawab gitu. Misalkan contoh, mohon maaf ingin pengecekan atas nama siapa kayak gitu, bisa apakah sudah terdaftar. Kalau misalkan nyimpen screenshotnya juga bisa dikirimkan apakah ini sudah terdaftar kayak gitu. Itu sih paling jadi bisa dilakukan dengan tadi Aiman juga sudah menyampaikan bisa di email panitianya karena mereka juga standby kok. Oh ya mungkin sedikit menambahkan, baru keingat lagi. Biasanya ini kalau dari tahun-tahun ya, dari tahun-tahun biasanya kalau misalkan teman-teman udah submit, itu teman-teman bisa mantau. Kan dari akun masing-masing itu teman-teman bisa mantau karya apa saja yang sudah masuk. Itu biasanya seperti itu. Mungkin kalau tahun ini Mas Riza mungkin belum muncul ya. Biasanya munculnya itu kalau udah selesai masa pendaftaran. Nanti bisa dicek teman-teman apakah sudah terdaftar atau belum. Nanti kalau misalkan ternyata sudah habis waktu, ternyata mungkin teman-teman awalnya mengira sudah terdaftar gitu. Tapi ternyata di listnya itu belum ada nama teman-teman. Gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa konfirmasi ke pihak panitia. Oke teman-teman, jadi itu ya. Yang pertama emang sudah dapat nomor registrasi, terus yang kedua kalau misalnya ragu bisa email ke panitianya, terus yang ketiga bisa dipantau juga nih dari pengalaman Kak Iman. Tapi tetaplah teman-teman up to date dengan info terbaru dan jika masih ragu bisa tanyakan ke email panitia LKR LIPI-nya. Oke, berhubung kita udah di penghujung acara ini, tadi seperti saya bilang kan teman-teman udah ikutin nih kuis dan sebagainya macamnya. Dan saya akan membagikan tautan untuk teman-teman mengupload dan mengisi link presensi yang untuk bersempatan mendapatkan hadiah dari Science Center Indonesia. Saya akan bagikan link ini di kolom komentar. Dan ini teman-teman diharapkan untuk segera mengisinya ya. Teman-teman bisa langsung buka gawainya, handphone atau laptopnya, terus lalu klikkan di bit.ly/presensi.
LKR SAI. Saya ulangi, di bit.ly presensi_LKR SAI. Teman-teman langsung isi presensinya dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah kelas KTI dari SAI. Jadi jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Saya ulangi teman-teman, untuk menutup acara pada malam hari ini, saya sudah tanya jawab, jangan lupa untuk ikuti kuis SAI dengan 4 langkah yang mudah aja. Pertama, buat story tentang workshop pada hari ini. Yang kedua, jangan lupa tag IG SAI dan juga IG kompetisi LIPI. Terus yang ketiga, jangan lupa share ke teman-teman juga, dan lalu upload bukti tersebut serta isi di link presensi yang telah disediakan di kolom komentar. Kolom komentar sangat mudah, tinggal klik bit.ly/presensi_LKR SAI. Saya ulangi, bit.ly presensi_LKR SAI, atau klik saja tautan berwarna biru yang ada di kolom komentar. Oh ya Wahyu, tambahan sedikit. Jadi teman-teman untuk link itu mohon diisi karena nanti kami akan mengirimkan record dan materi via email ya. Karena kan ini tidak ada pendaftaran. Jadi kita akan mengirimkan informasi terkait dengan materi dari saya, materi Kak Aiman, dan nantinya juga record materinya itu via email masing-masing. Jadi kalau teman-teman tidak memasukkan top presensi maka tidak kita bisa berikan. Jadi silakan di presensi aja didaftarkan gitu. Even teman-teman yang tadi masuknya di tengah-tengah tidak ada masalah gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Reza. Jadi teman-teman, baik yang di tengah ataupun baru datang, jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Tinggal menggunakan tautan yang ada diberikan di kolom chat, yaitu bit.ly/presensi_LKR SAI. Dan jangan lupa ikuti kuis SAI dengan 4 langkah mudah tadi. Buat story dan tag IG SAI dan kompetisi LIPI, serta berikan kesan dan pesan kalian selama mengikuti workshop ini. Oke teman-teman, berhubung kita sudah lumayan malam dan kita ingin mengakhiri pertemuan pada kali ini, sebelum kita akhiri, saya minta satu orang dong untuk memberikan pesan-pesannya, apakah ekspektasinya tadi sudah tercapai terhadap kegiatan kita pada malam hari ini. Ada yang ingin memberikan? Gimana nih setelah mendengar tips dan trik serta perjalanan dari Kak Aiman dan juga Kak Reza? Excited, Kak. So, boleh nih Kak Arifin, jelasin nih, tercapai nggak ekspektasi di awalnya tadi nih? Ya baik, sebelumnya terima kasih banget buat Kak Aiman sama Kak Reza yang sangat luar biasa ya informasi yang diberikan. Plus pengalaman-pengalaman penelitian yang sangat luar biasa. Kalau dibilang tercapai, bahkan kayak di luar ekspektasi sih ya. Jadi banyak banget informasi yang tadinya sebenarnya diharap cuman sebatas A, tapi ternyata dapat B dan C gitu. Dan terima kasih banyak pokoknya buat Science Hunter dan teman-teman yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kedepannya nggak cuma berhenti di LKR, tapi bisa diterapkan ilmunya ke ajang-ajang atau kompetisi lain-lainnya seperti itu. Ya itu aja Kak, saya pikir. Oke, terima kasih kepada Kak Arifin. Nah teman-teman, kita tadi udah ngebahas nih tentang administrasi LKIR, pengalaman juga dari Kak Reza dan Kak Aiman dalam mengikuti LKIR, serta kita membahas struktur proposal dan tips dan triknya nih. Dan untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, jangan lupa untuk ikuti kuis dan isi presensinya, dan kita akan lakukan sesi foto bersama. Jadi teman-teman, mohon diaktifin kameranya, saya akan mengambil gambar untuk mengabadikan pertemuan kita pada malam hari ini. Teman-teman, ayo tunjukkan muka-muka semangat peneliti muda untuk mengikuti LKR LIPI ataupun lomba-lomba sejenisnya. Silakan diaktifin kameranya. Saya akan mengambil tangkapan layarnya. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar ya. Lalu untuk slide yang kedua, ini ada 4 slide sebagai info. Jadi tetap tersenyum yang di slide pertama tadi ya. Slide kedua, 1, 2, 3, senyum. Oke. Lalu kita berpindah ke slide selanjutnya.
Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik kalian. 1, 2, 3, senyum. Oke, mantap. Dan yang terakhir di slide keempat. Gaya diganti dong, gaya diganti. Gaya bebas. Oke, di slide keempat. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih peneliti muda Indonesia. Terima kasih juga sudah mengikuti rangkaian kegiatan riset upgrading kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Aiman dan juga Mas Reza yang telah memberikan materinya. Jangan lupa untuk dikumpulin LKR LIPI-nya, karena akhir dari webinar ini kami berharap teman-teman mengumpulkan proposalnya dan menjadi peneliti muda Indonesia. Saya, Wahyu Ramadi, undur diri mewakili SAI. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di event selanjutnya teman-teman. Tetap semangat dalam meneliti untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Semangat, semangat. Ditunggu karyanya. Oke. Semangat teman-teman. Teman-teman diperbolehkan mendengar. Ditunggu karyanya ya. Jangan lupa ikutan LKR LIPI ataupun kuis yang diadakan SAI-nya. Siapa izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.